Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Ya, senang sekali ya pagi hari ini saya bisa ada bersama saudara sekalipun dari awal saudara beberapa bulan lalu ketika saya plan untuk ada di Jakarta dan Surabaya, tetapi saudara tidak ada dalam schedule sebenarnya. Tapi because of our relation dengan Ibu Esther, waktu itu saya masih ingat saudara, waktu saya telepon dia, teleponan. Lalu dia berkata, Pastor, jadwal yang kosong apa aja? Lalu saya mulai ngomong, lalu dia berkata bahwa saya jadwalin ya. Saya bilang, kamu just fellowship with you. Nah, tapi kemarin kami ngobrol lama, secara lalu dia bercerita bahwa hari ini dia rindu supaya bilang oke, karena saudara ada begitu banyak orang. Saya kemarin melayani, mohon maaf saudara, tadi kami agak telat dikit. Saya kemarin sampai jam 2 pagi saudara. Jadi ya saya bersyukur sama Tuhan bahwa God is so good. Begitu banyak orang yang sangat-sangat haus lapar akan firman Tuhan, saudara. Nah, pagi hari ini ketika tadi juga saya berdoa, saya mempersiapkan sebelum saya datang. Lalu saya berdoa, saya berkata, Tuhan mau ngomong apa sama orang-orang yang ada di sini. Lalu tiba-tiba God give me the insight yang begitu kuat dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu. Karena memang saya tidak tahu bahwa akan ada kebaktian hari ini, tapi saya bersyukur Tuhan buka melalui percakapan kami dan kehidupan Anda. Amin, saudara. Karena information only increase our knowledge, dan cuma jadi pengetahuan ahli semua pemberitaan firman ini. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, give me revelation and wisdom untuk bisa membagikan ini tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan aku juga berdoa Roh Kudus ambil alih kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini, hati mereka terbuka dan revelation, wisdom, understanding, supaya mereka bukan cuma mengerti kebenaran, tapi mereka bisa melakukan kebenaran itu. Dan aku berdoa Roh Kudus sekali lagi layani setiap umat Tuhan di tempat ini dimanapun mereka berada. Tuhan layani mereka supaya mereka bukan cuma mendengar tentang Kau, tapi mereka boleh mengalami Kau secara nyata. Para malaikat, para kudus, 8 bagian kalian layani semua mereka supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini izinkan saya untuk share apa yang Tuhan taruh di hati saya begitu kuat sekali beberapa waktu terakhir ini, saudara. Yaitu sebuah tema, judulnya adalah What is the right to do. Nah, saudara, kenapa Tuhan memberikan ini dalam kehidupan saya? Karena Dia berkata ada begitu banyak orang memiliki pewahyuan, memiliki kebenaran, tahu hal yang benar, tapi masalahnya satu, mereka nggak ngerti what is the right to do. Saudara, ini yang sering terjadi dalam kekristenan. Mereka tahu firman, mereka tahu kebenaran, mereka dapat pewahyuan, mereka dapat nubuatan, mereka dapat semua yang dari Tuhan. Tapi masalah yang terbesar adalah mereka nggak ngerti how to do. Banyak dari Anda sepakat setuju bahwa Anda juga benar kadang-kadang pernah sih dapat firman Tuhan, dapat pewahyuan, baca Alkitab dapat dan sebagainya, apapun, atau dari seorang nabi datang berbicara dalam kehidupan saudara. And then, tapi tiba-tiba why? Kenapa kita nggak ngalami? Karena kita nggak ngerti what is the right to do. Nah, saudara, saya nggak mau supaya kita jadi orang Kristen hanya tahu kebenaran, tahu firman, ngelengkap dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan puluhan kali setiap hari. Kita tahu semua kebenaran, tapi kita nggak ngerti apa yang baik, apa yang benar, yang harus kita buat, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat ya, kekristenan is not religion, bukan sesuatu Taurat atau sesuatu agamawi. Berapa banyak Anda tahu, seberapa Anda melakukan ini, melakukan itu. Tapi saudara, saya percaya kekristenan adalah relation dengan Tuhan. Kekristenan sederhana sekali. Bagaimana kita menjadi orang yang mengerti dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama. Simple kok. Kekristenan itu simple sekali. Filosofinya the cross. Jadi sebenarnya kekristenan itu gak ribet. Yang buat ribet adalah orang-orang, saudara. Yang membuat ribet adalah somehow orang-orang religion. Mereka membuat terlalu rumit. Nah, sebelum saya membagikan ini, ada dua reflection yang saya mau mengajak Anda untuk kita renungkan sama-sama pagi hari ini. Yang pertama, apakah Anda mengetahui apa yang benar? Nah, yuk coba saudara kita pikirkan nih hari ini, pagi hari ini. Apakah Anda tahu apa yang benar?
Yang kedua, kalau Anda tahu how to start to do the right things. Oh iya Pastor, saya tahu sih apa yang benar. Nah yang kedua yang saya mau tanya, Anda ngerti nggak how to start to do? Bagaimana caranya kita memulai untuk melakukan hal yang benar, saudara. Nah buat saya secara pribadi, yuk sama-sama perenungan ini harus menjadi sesuatu yang wajib direnungkan. Dan saudara harus kita mengerti serta ketahui. Memang sih kenyataan yang pahit, banyak orang Kristen bahkan orang yang sudah melayani sekalipun, saya tidak menghakimi, masih kurang memahami apa yang benar yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Buktinya masih banyak orang yang sudah melayani tapi saling iri satu sama lain. Orang yang sudah melayani saling menjelekkan satu sama lain. Saya kemarin ngomong di beberapa hamba Tuhan. Kemarin juga saya sharing banyak hal kepada orang-orang. Saya berkata bahwa udahlah, bukan waktunya lagi untuk mengklaim siapa yang benar, siapa yang salah. Apalagi di masa-masa seperti ini, pengajaran gua paling benar, pengajaranmu salah. Pengajaran gua tingkat tinggi, pengajaranmu tingkat paling rendah. Oh, gua yang lakukan ini benar, ya kalian salah. It's not the right to do. Buat saya secara pribadi, kalau Anda merasa Anda lebih dari orang lain, kenapa Anda nggak nolong orang lain supaya mereka bisa bawa mereka untuk naik, saudara? Amin, saudara. Ketika ada orang lain dipakai Tuhan lebih dari Anda, kenapa Anda nggak bisa bersuka cita, nggak bisa senang lihat orang dipakai Tuhan, bukan malah menjatuhkan orang. Saya sering ngomong sama orang, udahlah gak usah ngomongin orang. Mau melayani 20 tahun, 30 tahun, kalau perkataanmu selalu negatif, buat saya, dia tahu kebenaran tapi dia nggak ngerti what is the right to do. Udahlah, kita jadi orang Kristen, jangan suka jeleki orang karena Tuhan gak suka. Berapa banyak saya percaya ciri seorang murid, setiap perkataan yang keluar adalah memberkati, membangun, bukan menjatuhkan orang lain. Come on, stop saudara ngomongin orang. Stop always complain. Stop ngomongin pendetamu. Wah pendeta gua gini, wah pendeta gua gini. Kenapa gak kalau Anda lihat ada kelemahan dari pemimpinmu, Anda mulai berdoa buat mereka. Anda doakan mereka sungguh-sungguh. Bila perlu Anda datang, ajak ketemu, ngobrol heart to heart, bukan ngomongin di belakang dan sebagainya. Nah ini saya tidak menghakimi, ini yang sering terjadi hari-hari ini. Saya sering ketemu orang-orang, saya berkata udahlah, stop kita saling menjatuhkan. Harusnya kita sebagai Kristen, sebagai anak Tuhan, ketika kita lihat orang yang ingin dibawa kita levelnya, tiba-tiba Tuhan angkat dia, Tuhan pakai dia secara luar biasa, Anda harus bersuka cita, Anda harus so glad karena lihat orang dipakai Tuhan. Bukan malah kita marah, kita jealous sama orang, kita cemburu. Lalu yang lebih parah lagi, saya nggak terlalu yakin ada begitu banyak orang Kristen yang katanya tinggal di dalam Kristus, yang katanya masuk dalam hadirat Allah, tapi suka ngomongin orang, suka sekali perkataannya keluar negatif. Saya tidak menghakimi. Alkitab yang berarti kita, oh kalau ini Pastor Roman juga ikut menghakimi. No. Saya mengajak Anda belajar dari story in the Bible, orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan, tapi bukan untuk menghakimi mereka. Mereka sudah nggak ada di dunia ini, saudara. Tapi untuk belajar dari kehidupan mereka supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama, supaya kita nggak ada di dalam posisi mereka yang sebenarnya ngerti banyak kebenaran. Tuhan berbicara dalam hidup mereka, tapi mereka nggak ngerti what is the right to do. Nah sebenarnya kalau mau jujur, saya menemukan banyak sekali kehidupan kekristenan juga seperti ini. Mereka tahu firman, mereka tahu kebenaran, mereka dapat revelation, mereka punya karunia, mereka punya urapan yang dahsyat, saudara. Tapi sebenarnya basically mereka nggak ngerti what is the right to do. Jadi saya mengajak Anda, yuk jadi orang Kristen yang dewasa, saudara. Jangan terus jadi orang Kristen yang anak-anak. Ingat ya, karunia nggak membawa Anda ke surga. Perhatikan baik-baik. Kalau nggak mungkin ada Matius 7, 21, 22, 23. Hari-hari terakhir orang akan berseru, Tuhan aku sudah bernubuat loh. Aku nubuatin orang di Zoom setiap minggu loh. Sekian ribu orang yang sudah aku nubuatin. Tuhan bilang aku nggak kenal. Tuhan aku buat mujizat loh. Aku KKR, aku doain orang sakit sembuh. Aku KKR ya banyak orang buta melihat. Aku banyak ini buat ini. Nah kita berkata aku gak kenal kata Tuhan. Saya sih gak mau. Berapa banyak, saya percaya Wester sepakat, tapi saya gak mau ya.
Kita melayani ribuan orang, jutaan orang dipakai Tuhan, KKR puluhan ribu. Lalu di surga Tuhan bilang, aku gak kenal. Mendingan saya jadi jemaat duduk gak ngapa-ngapain, tapi Tuhan kenal, saudara. Ada amin, saudara. Saya gak mau, saya lepasin semua kependeritaan saya gak mau khotbah lagi. Yang penting Tuhan kenal, saudara. Karena ujung-ujungnya itu, saudara. Kalau saudara saya tanya, goalmu apa sih ujung-ujungnya hidup di dunia ini? Yang ada orang masuk surga, ada yang ngomong sama saya, pokoknya saya mau ya, pokoknya muda kayak raya, tua bahagia, mati masuk surga. Pintar itu, saudara. Anda nggak mungkin mau, saudara. Muda sengsara, setengah mati, cari kerja susah, hidup soros, setengah mati. Lalu tua, stres, gila, saudara, ditinggali anak, masuk penjara. Tua, lalu mati masuk neraka. Nggak enak, saudara. Semua pasti mau muda kayak raya, top dipakai Tuhan, tua bahagia, mati masuk surga. Nah sekarang kalau tujuanmu masuk surga, ketemu Tuhan, alami Tuhan, nah kamu harus ngerti bahwa karunia nggak bawa kamu ke situ, nggak jaminan. Sorry ya, hari ini khotbah saya mungkin nggak enak buat orang, tapi ini kebenaran, saudara. Karena saya tahu Tuhan mau membawa kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Sudah waktunya gereja Tuhan jadi dewasa. Jangan termanipulasi dengan karunia, saudara. Saya banyak alami hal yang supranatural. Saya tulis di buku banyak kejadian supranatural yang kami alami. Tapi buat saya, there is nothing compare with Jesus. Amin. Percaya kata saya, itu gak ada apa-apanya. Kemarin kami makan, saya buat cuma pengajaran isinya. Nah justru pengajaran itu diajari, akhirnya kamu ketemu Tuhan, baru kamu alami kemuliaan. Ada amin, Sarah. Kalau kita jadi dewasa, kita akan mengalami semuanya. Banyak orang Kristen akhirnya nggak dewasa, kerjanya cuma supranatural. Saya datang ke banyak kota, banyak negara, ketemu pastor, come on, I'm ready. Kamu ready apa? Gitu, saya kasih tahu ya, jangan lihat benar-benar jangan lihat supranatural, lihat prosesnya bagaimana menuju ke situ. Jangan lihat apa Tuhan, lalu aku pengen kayak dia, impartasi dong, doain. Kalau bisa kayak gitu, apa bedanya waktu Petrus marahi orang? Ketika ada orang datang sama dia, aku kasih uang, pokok doain supaya waktu aku doa orang juga penuh Roh Kudus. Kamu mau membeli karunia? Nggak bisa, saudara. Kamu pikir dengan kucuk-kucuk kamu datang kasih love gift yang gede, lalu tolong doain impartasi, lalu kamu dapat semuanya. Nggak segampang itu. Kamu tahu Yosua dapatin urapan Musa, dia melayani Musa sekian lama, nemeni Musa. Kamu tahu Elisa dapetin urapan Elia, dia itu mengabdi, nggak serta-merta langsung. Saudara, saya melayani my mom, saudara, sederhana sekali. Kalau kamu mau dapetin urapan dia, bukan, saudara. Kamu tempel, lalu kamu kasih berkat, lalu kamu dapat. Apa bedanya kita membeli, saudara? Nggak seperti itu. Tuhan ngomong sama saya, kalau kamu mau berjalan dalam supernatural, satu, the key-nya, make your heart always empty and clean. That is the best secret. Orang nanya saya, pastor, the secret kamu bisa mengalami banyak hal seperti ini. Saya bilang always make your heart clean and empty. Jadi itu gak mudah. Rahasia besar Paulus yang ngomong, aku mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, murni di hadapan manusia. Gak mudah. Kamu mengalami banyak hal supranatural, tapi kamu gak pamer. Gak mudah. Orang ngomong sama saya, pastor, kalau kamu buat di YouTube, videoin apa yang kamu alami, wah pasti banyak yang bertobat. Menurutmu? Tapi habis itu orang ngomong, wah hebat ya kamu dipakai Tuhan, wah hebat ya gerejamu. Hatimu melenceng 1 mili aja, gak usah baik-baik, gak akan nyampe di titik kamu Tuhan. Setan gak perlu buat kamu sampai anjlok jatuh dalam dosa. Hatimu sombong sedikit aja, semua stop sekarang. Believe me. Makanya banyak orang tahu kebenaran, tapi gak ngerti how to start untuk melakukan yang benar. Sekali lagi saya berkata, orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Amin, salah. Jangan jadi anak-anak yang muda. Kalau Anda ngerti what is right to do, Anda nggak akan seperti itu. Ada sebuah cerita nih, cerita lucu. Suatu hari, saudara, ada bapak sama anak bawa keledai, keledainya kecil. Kebetulan bapaknya sama anaknya berdua jalan. Dan tiba-tiba dia berkata, sepanjang jalan 100 meter, dia berkata, kenapa ya, ayo kita bawa keledai ini ke pasar, mau dijual. Sampai di tengah jalan ketemu orang, orangnya ngomong, ini bapak sama anak bego banget, ada keledai bukan dinaikin malah jalan berduanya. Nah, lalu bapaknya pikir, ya udahlah gua sayang anak, akhirnya gua kasih anak saya yang naik, anaknya naik. Jalan lagi 200 meter ketemu orang lain lagi ngomong,
ini anak gak uhau. Masa anaknya yang naik, bapaknya yang naik dorong, bapaknya yang narik keledai. Harusnya ini, lalu bapaknya ngomong benar juga, ya udah papa yang naik deh, bapaknya yang naik, anaknya yang dorong. Jalan 50 meter, 100 meter terlaluan. Keledai sudah kecil dinaiki oleh bapaknya, dan anaknya lagi yang disuruh tuntut. Harusnya kan bapak ngalah. Bapaknya keledai, dan dia 700 meter hampir dekat pasar, ada orang sama bapak sama anak gak ada perkebunan. Keledai sekecil ini dinaikin berdua, kasihan lainnya. Nah, mereka kebingungan. Akhirnya mereka bingung, mereka kesal diomongin orang terus. Akhirnya mereka keledainya berdua sampai di pasar. Nah anyway, dari cerita ini apa yang kita bisa ambil? Itu hidup tuh jangan selalu dengar sana, dengar sini. Kalau kita nggak dewasa, kita bisa gampang ada yang masukan ini, saya ngomongnya kita harus dengan rendah hati. Kalau ada orang ngomongin kita, jangan kita bantah, terima. Kamu merasa ini benar, lakukan. Nggak benar, masuk kanan, buangin. Sudah selesai. Ada amin, salah. Jadi kamu harus ngerti what is the right to do. Nah, saudara, learn from the story of Eve, saudara. Nah, the story of Eve mengajarkan saya sesuatu yang luar biasa. Anda tahu, learn from the story of Eve, bagaimana Hawa ini jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia nggak mengerti what is the right to do. Memang sih, kalau Anda pelajari, ketika saya mempelajari, saya ngulik, saya mencermati, saya menemukan ada hal rahasia yang dahsyat. Memang sih awalnya Tuhan nggak kasih tahu Hawa, cuma kasih tahu Adam bahwa pohon itu tidak boleh dimakan. Anda bisa baca Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Dari mana saya tahu? Karena Hawa diciptakan itu di ayat 21-23. Artinya ketika Tuhan datang kepada Adam, dia ngomong semua Adam makan boleh, kecuali pohon satu ini, kamu jangan makan pohon ini. Nah itu di ayat 16 pasal 2. Lalu kenapa saya berkata bahwa Hawa nggak langsung dikasih tahu Tuhan tentang itu? Kenapa? Karena satu, Hawa diciptakan di ayat 21 dan 23. Dari situ saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan cuma ngomong sama Adam. Yang ngerti katakan amin, saya. Jadi Hawa muncul di ayat 20. Tahu istrinya, yang setuju katakan amin. Hawa itu saya yakin sekali dia pasti akan kasih tahu Hawa bahwa itu tidak boleh dimakan. Bahkan karena Adam ini sayang sama istrinya, Adam tahu Tuhan tuh ngomong sama dia. Inilah dapat pewahyuan, bahkan Tuhan bicara sama dia tapi nggak ngerti what is the right to do. Dia menambahkan sebuah pagar lagi, dia menambahkan sebuah hal lagi untuk menjaga supaya istrinya nggak jatuh di situ. Yaitu apa? Dia berkata bahkan tidak boleh menyentuh buah itu. Anda bisa lihat dari jawaban Hawa kepada ular dalam Kejadian 3 ayat 3. Jadi dari sini saya baca, saya cermat, saya minta hikmat Tuhan memberikan sebuah pengertian. Memang si Hawa nggak dapetin langsung dari Tuhan bahwa ini nggak boleh dimakan, tetapi Adam yang dapat. Itu di Kejadian 2 ayat 16-17. Karena Hawa diciptakan di 21-23 ayatnya. Tapi di ayat pasal 3 ayat 3, Hawa memberi jawaban kepada ular. Dari situ saya menemukan bahwa Hawa tahu, saudara. Bahkan bukan cuma Adam dikasih tahu nggak boleh dimakan, Tuhan kasih tahu Adam ini nggak boleh dimakan. Adam kasih tahu Hawa bukan cuma nggak boleh dimakan, sentuh pun nggak boleh. Kenapa? Karena Adam kepingin istrinya benar-benar mengetahui bahwa ini benar-benar dilarang. Nah jadi sebenarnya Hawa sudah menerima larangan dari Adam, tapi masalahnya kenapa dia bisa tetap melanggar dan memakan buah itu? Kenapa? Jawabannya simpel, karena dia nggak ngerti what is the right to do. Dia punya kebenaran, dia punya hikmat, dia punya semuanya, tapi ujung-ujungnya di end of the day dia nggak taat dan jatuh. Kenapa? Karena satu, Hawa merasa buah ini baik dan kelihatannya sedap, dan kelihatannya baik karena mengandung pengertian. Kenapa, saudara? Karena dia punya pengertian. Itulah hal yang krusial dalam kekristenan. Ketika kita merasa bahwa kita punya kebenaran kita sendiri. Yang nanti katakan amin. Tuhan sudah ngomong sama Adam, Adam gak boleh dimakan. Adam ngomong sama Hawa, sentuh pun jangan.
Itulah kebenaran yang benar. Tapi mereka nggak ngerti dan mereka punya kebenarannya sendiri. Mereka berkata, kayaknya kelihatannya menarik gua ini dan kelihatannya sedap kok. Lalu apa yang terjadi? Karena mereka nggak ngerti what is the right to do. Mereka mendengarkan orang lain yang ngomong. Saudara, dalam kehidupan saya, pelayanan saya pernah khotbah di International Conference. Setelah saya konfront, ada satu hamba Tuhan, Nabi, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saya nggak etis kalau sebutin nama. Datang ketika makan bersama kami dan my family makan dengan dia, dia ngomong, Pastor Robert, saya punya teman, Tuhan Yesus datang sama dia. Lalu habis itu ngomong sama dia, ngajari gini. Kayaknya apa yang kamu ngomong tadi kayaknya salah deh. Harusnya kamu melakukan ini. Saudara, kalau secara manusia pasti orang ini akan nurut. Kenapa? Karena ini ada hamba Tuhan yang besar, terkenal, dipakai Tuhan, dan semua nubuatannya akurat banget. Dan semua orang pasti akan berkata dia benar. Tapi saya ngomong, thank you Pastor for your advice. What do you think? Apa yang harus aku lakukan? Dia ngomong, you yakin itu dari Tuhan? Yakin? Jadi ya kalau memang gitu, apa yang mesti aku lakukan? Saya balikin ngomong, dia ngomong, ya kalau kamu yakin, ya saya nggak bisa ngomong. Tapi dia ngomong gitu kan sebetulnya. Kenapa? Tapi kalau saya bilang, oh gitu ya, wah udah saya di ini mesti. Tapi karena saya ngomong, saya yakin. Saya punya prinsip saya. Kalau dia tanya my mom, karena dia tahu my mom mengalami supernatural jauh lebih banyak dari saya. Mama gimana mama? Mama saya bilang, saya juga dapetin gitu. Saya nggak pernah maksa anak saya hidup seperti itu. Dia mau sendiri. Kalau bisnis saya, oh sudah kalau gitu memang ya udah lanjutin. Nah, saya di jalan bingung. Tadi katanya, lalu begitu dapat dari mama saya, ya sudah lanjutin. Kan saya bingung saya. Lalu ya sudah saya pulang aja, saya ikutin. Lalu 3 tahun kemudian Tuhan ngomong sama imam, untung anakmu gak ikutin. Kalau anakmu ikut, dia ngalami Tuhan, tapi stop di level itu. Tapi karena dia enggak, dan dia lanjutin terus untuk hidup seperti besar dan Nabi muda saya. Nabi muda dapat pesan dari Tuhan. Gini. Nanti habis itu nggak boleh balik ketemu siapapun yang ngajak kamu makan nggak boleh. Lalu Nabi besar ngomong, Tuhan ngomong sama aku, kamu harus ikut aku balik. Balik mati. Saya nggak ngomong ini bahwa Anda nggak boleh dengar Nabi besar, bukan. Tapi Anda punya kebenaran, yaitu Jesus Christ. Amen. Kalau Anda yakin itu Tuhan dan Tuhan bicara sama Anda, jangan pernah tergoyah oleh apapun. Ada amin saudara. Karena banyak yang terjadi di dunia ini manipulasi. Tuhan ngomong sama aku, maaf ya, kamu itu pacarku, kamu jodoh. Oh nanti dulu, enak aja. Saya kasih tahu para perempuan yang di sini, kalau ada orang ngomong itu hati-hati. Tuhan bicara sama aku, kayaknya you harus ngasih saya 100 juta. Nanti dulu. Buat saya secara pribadi ya saya nggak menghakimi, tapi saya tidak akan mau. Tuhan ngomong sama saya aja kemarin, kami cerita sama Bu Esther, lucu sekali, cuman ya ada kejadian-kejadian yang buat saya secara pribadi, kalau kita jadi hamba Tuhan sama ya modalnya integritas dan nggak boleh nggak punya integritas. Ada amin Zah. Karena integritas will bring you kepada puncak yang lebih tinggi. Nanti kita akan belajar sama-sama. Tapi sekali lagi sadar, inilah yang krusial yang sering terjadi. Orang merasa punya kebenarannya sendiri, dan apa yang dia dapat itu yang paling benar. Dan yang lebih parah lagi, dia tidak menghargai apa yang orang dapat. Saya akan pernah ngomong, Bu, harus gini. Kalau ibu yakin dapat apa, ya udah, aminkan saja, jalani. Karena saya yakin satu sih, setiap orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dia ngomong dan apa yang dia perbuat. Jadi kalau bukan Tuhan, jangan pernah karena mengatasnamakan Tuhan. Oh Tuhan ngomong gini, padahal Tuhan nggak ngomong. Makanya saya ngomong ke Esther, saya punya pengalaman. Ketika suatu hari saya mimpi puluhan tahun lalu, tiba-tiba ada satu mimbar, saya berdiri di mimbar itu, lalu tiba-tiba Tuhan bilang, lihat buka. Saya bilang buka apa? Ternyata ada laci. Waktu saya buka, ada pistol. Lalu saya tanya Tuhan, kenapa di mimbar kok ada pistol? Tuhan bilang, pistol itu untuk nembak orang supaya mereka bertobat. Kita pendeta masih ngomong, tembak kamu, konfai kamu. Tapi habis yang kedua yang membuat takut sampai sekarang, Tuhan bilang, yang kedua itu untuk nembak kamu kalau ngomong sembarangan. Khotbah itu bukan khotbah dari apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau.
Khotbah itu bukan dari apa yang kamu bisa supaya kelihatan kamu lebih pintar, lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi khotbah itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau dengan cara Tuhan, bukan caramu. Many times saya khotbah nanti orang ngomong, orang bahasa Chinese-nya bilang ini, you told me way. Nah, saudara, ada pala, ada buntut, saudara. Ada pembukaan tapi gak ada akhiran. Nanti orang akan ngomong, wah ini pendeta gak bisa khotbah. Khotbah di depan, lalu habis itu gak ada conclusion, gak ada hasil, tiba-tiba sekot gitu. Kan ada banyak, pokoknya dulu saya diajari pokoknya berkhotbah aja. Kalau sudah gak bisa, ya udah panggil pemusik, nyembah Tuhan, udah selesai aja gitu. Doain orang gitu. Saudara, buat saya secara pribadi saya gak masalah. Many time lagi khotbah Tuhan bilang gak stop. Lagi khotbah saya ngomong, Tuhan kayaknya saya khotbah ini. Waktu saya khotbah di sini ya, wah dengan Tuhan nyata, Tuhan banyak orang dijamah, diberkati, ini materinya bagus. Tapi malah Tuhan ngomong, aku gak mau kamu khotbah ini, kamu khotbah ini. Saya Tuhan khotbah ini kayaknya gak nyambung. Khotbah ini kayaknya aduh susah Tuhan. Tapi Tuhan ajar saya, dan saya ngerti sih, what is the right to do. Kita gak boleh cuma punya kebenaran, tapi kita harus ngerti bagaimana memulai untuk melakukan kebenaran. Banyak hal, dan saya belajar sih, dan saya terus belajar untuk itu. Nah, sekali lagi, what is wrong? Yang seperti the story of Eve, sederhana sih, yang paling krusial dalam hidup manusia yang salah adalah ketika kita jatuh dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Nah, jatuh dalam dosa, Anda jangan merasa, oh berarti narkoba, free sex. Enggak. Saya mau ngajak Anda untuk kita belajar sedikit. Dosa itu asal katanya dari bahasa aslinya artinya harmatia. Harmatia itu sama dengan dosa. Artinya meleset dari sasaran yang dituju. Nah, istilah umum bagi dosa adalah baik tindakan maupun hasilnya dari tindakan itu meleset dari apa yang Tuhan tetapkan. Nah, seringkali orang merasa dosa itu seperti ini buat saya sederhana dengan baik-baiknya. Ketika Anda melayani pun, Anda meleset dari apa yang Tuhan tetapkan, dari harmatia. Karena harmatia adalah meleset. Katakan sama-sama meleset. Meleset dari apa, Pastor? Dari semua yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan mau. Itu harmatia. Jadi kalau hari ini Tuhan suruh saya khotbah tentang topik A, tapi saya ngotot khotbah topik B, sebenarnya saya sudah meleset maksudnya. Saya sudah meleset karena sudah harmatia. Ketika Tuhan tetapkan hidupmu harus jalan seperti ini, kamu gak mau, kamu ikut yang lain, kamu jalan ini, dan harmatia. Jadi saudara, dosa itu bukan cuma melakukan hal-hal yang najis. Waktu kita ada dalam pelayanan, tapi kita meleset dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, dan harmatia. Nah, setuju katakan amin saya. Dan Tuhan mau that this is what is wrong. Yang what is right, Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah kita anak pada masa muda. Nah, saya yakin sekali bahwa hidup kita ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Yaitu Yesus. Nah, di dalam anak panah ini kita harus melesat. Katakan melesat, bukan meleset, saudara. Nah, ini beda tipis. What is right, what is wrong. What is right ketika hidup kita benar-benar ada di tangan yang tepat. Bukan hamba Tuhan, tapi di tangan Tuhan, saudara. Bukan di tangan manusia, tapi di tangan pahlawan sejati. Yaitu hidupmu di tangan mereka. Salah. Hidupmu harus di tangan Tuhan. Kita tetap menghormati mereka, tetap melayani mereka, tapi kita harus ada di tangan yang tepat. Dan tangan tepat itu adalah tangan Yesus. Dan dia akan membawa kita melesat, tidak. What is right ketika kita ada di tangan Tuhan, dan kita akan melesat tepat seperti apa yang Tuhan mau, tepat sasaran, saudara. Ini benar, saudara. Jadi hidup kita harus tepat kepada sasaran yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Banyak orang tanya, lalu gimana caranya, Pastor, yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Sederhana, buat saya yang baik-baik ya. Saya gak peduli lu punya karunia saya buat apapun. Kalau kamu kehilangan tujuan hidup dan hidupmu, sebenarnya kita sudah mati walaupun penguburannya 50 tahun lagi. Hello. Buat saya ya, saya ngomong sama Tuhan, yang terpenting dalam hidup saya menemukan tujuan hidup saya dan tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Itu lebih penting dari semua karunia, dari semua apapun yang terjadi, bahkan supranatural. If you lose your purpose, you lose everything in your life. Jadi kita harus tahu. Nah, pertanyaannya gimana, Pastor, supaya saya bisa tahu tujuan hidup saya?
Dua sih, yang pertama, as our creator. Saudara tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Misal nih, hari ini saya tunjukkan sebuah benda kepada Anda. Dan benda ini adalah sebuah benda yang nggak pernah lihat sebelumnya. Gimana Anda bisa tahu fungsinya apa dan apa kegunaannya dan bahkan cara menjalankannya? Gimana Sir? Ada dua. Betul, manual book. Yang kedua, manual. Yang pertama ya as sang creator. Tanya penciptanya, dia yang tahu. Oh, saya buat ini untuk ini. Contohnya, saudara tahu laptop ini purpose. Amin sana. Kalau laptop ini dengan laptop yang canggih lalu hanya dipakai untuk kalkulator, taruh di warung. Di warung-warung lalu cuma untuk kalkulator. Beli ini berapa, tag harganya berapa. Menurut saya ini meleset secara dari sasaran yang ditetapkan. Yang setuju katakan amin sana. Mic ini dibuat untuk bagaimana bisa menyampaikan, bisa ngomong, bisa khotbah dan semuanya. Tapi mic ini saya cuma pakai untuk garuk-garuk kalau gatal, saudara. Itu meleset, saudara. Berapa banyak hidup kita kayak gitu, saudara. Tuhan tetapkan itu untuk sesuatu tujuan, tapi kita melesat. Makanya yang pertama, as our creator. Roberto yang percaya, Mazmur 139 berkata, sebelum kali dibentuk Tuhan sudah tulis buku tentang kita. Hari-hari yang akan terjadi. Jadi sebenarnya dia adalah sutradara handal tentang hidup Anda. Dan setiap hidup Anda ada jalannya sendiri. Kalau orang dunia bilang ada takdirnya, tapi buat saya ada destiny-nya, saudara. Anda cukup tanya Tuhan, what is your purpose for my life? Lalu Anda ikuti bukunya Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dengan hidup Anda. Hidup Anda bukan tanya hamba Tuhan, tolong buatin saya, apa yang buat ngomong tentang saya. Kalau dia salah ngomong, di situ. Saya nggak ngomong ini bukan berarti Anda nggak boleh minta doain orang, boleh. Sebagai konfirmasi. Tapi jangan jadikan itu sebagai patokan satu-satunya dalam hidup Anda. Kalau dia ngomong tepat enak, kalau dia meleset sedikit aja, 1 mili kacau hidup kita. Tak ngajari dia, kayaknya nggak seperti ini. Saya bilang thank you, I'm very appreciate, sorry saya bilang. Buat saya nggak masalah. Kalau singkat cerita nih, saya mohon maaf, bukan saya nggak mau ditegur. Saya bilang Tuhan, kalau memang nggak sejalan nggak apa-apa. Yang buat apa saya pertahankan? Betul nggak saudara? Saya hormati dia, I bless them, dan saya ngomong sama Tuhan bahwa I wanna do what is the right to do. Kalau Tuhan ngomong gini, Maiman juga dapat ini. Saya jelas saudara kalau di-compare, hamba Tuhan ini, Nabi ini dengan Maiman. Saya pakai Maiman 100%. Sama pendeta-pendeta, kamu tuh ya pendoa siapamu yang paling utama, bukan orang lain. Your life and your family. Karena tapi saya mau ngomong sama Anda, jadikan orang-orang keluarga yang terdekat Anda adalah orang-orang yang satu, yang benar-benar tahu semuanya. Karena menurut saya yang berbela Anda dalam situasi apapun. Amin, saudara. Bukan malah Anda gondok-gondokan dengan keluarga. Saya bersyukur kemanapun saya pergi, istri saya, mama saya, hari ini saya doa, saya khotbah, mereka tetap berdoa buat saya. Karena saya tahu saya bisa ada hari ini bukan karena saya. Kami bekerja as a team. Mama saya jadi pijakan buat saya, berdoa siang, malam, pagi. Orang ngomong, pastor, yuk kok kalau setiap khotbah ya pasti ngomongin tentang mamamu. Saya bilang, saya bersyukur punya mama yang kayak gitu. Saya pernah ditegur dulu, lebih banyak cerita kesaksian mamanya daripada Tuhan Yesus. Saya bilang, iya karena lu gak punya mama kayak gua. Kalau lu punya mama kayak gua, lu akan cerita lebih banyak dari gua. Saya bilang, ada aneh saudara. Dan saya ngomong gini, saya gak malu. Buat saya ya, lebih baik saya gak usah ngomong mama saya dapat, saya yang dapat, saya akan lebih populer. Tapi itu kan sombong. Kalau mama saya dapat, saya akan ngomong. Tuhan ngomong sama mama saya, Tuhan ngomong justru aku suka kayak gitu karena kamu adanya. Nah misalnya ibu dengar sesuatu dari orang, lalu kita aku Tuhan ngomong sama saya gini, benar-benar kejadian, wah ini nabi besar ya. Padahal kita dengar dari orang lain. Saya nggak mau, saya dengar dari Imam, Tuhan ngomong sama Imam, saya nggak mau. Tuhan ngomong justru aku senang. Kalau Tuhan senang, orang nggak senang, emang gua pikirin. Ada amin sah. Kenapa kita mesti repot? Hidup ini dibuat simpel, jangan dibuat bingung sah. Kalau Tuhan senang, saya nggak peduli orang nggak senang. Karena my master is Jesus, bukan manusia. Dan saya Efesus 1:10, are you become the pleasure of man?
atau pleasure? Menyenangi Tuhan atau menyenangi Tuhan? Atau menyenangi manusia? Jadi hamba Tuhan, people pleasure or God pleasure? Saya jelas mau jadi God pleasure. Selama Tuhan senang, apapun I will do it with all my heart. Ada amin, saudara. Hal yang ketiga, yuk kita find what is the right to do. Yuk kita cari apa sih yang benar, saudara. Nah, saudara, ketika kita mengerti apa yang benar dulu, baru kita bisa dapat melakukan apa yang benar. Orang kalau mau melakukan apa yang benar, dia nggak tahu apa yang benar, gimana caranya melakukan yang benar. Jadi step pertama Anda harus temukan dulu what is the right. Baru Anda bisa ngerti what is the right to do. Hakim-Hakim 17 ayat 6, ada sebuah kejadian yang mengerikan zaman itu. Dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini yang mengerikan. Saya mau kasih tahu ya, kita harus rendah hati. Ini juga terjadi di zaman sekarang. Banyak orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saya ngomong sama Tuhan ngomong, nah, hari-hari ini juga seperti ini. Mereka kehilangan figur, lalu mereka berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Bangsa Israel biasanya punya nabi, dan setiap raja akan didampingi oleh nabi. Kau perhatikan, kehidupan kerajaan yang benar dan sehat, ada rajanya, lalu ada nabinya. Lihat dari mulai Saul didampingi oleh Samuel. Lihat bagaimana Raja Daud didampingi nabi. Semua raja di Israel didampingi nabi. Hakim-Hakim 17 adalah kekacauan yang besar terjadi bangsa Israel. Karena pada zaman itu gak ada raja di Israel. Jadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Dan ini terjadi. Ketika kita kehilangan figur, akhirnya kita melakukan menurut apa yang kita benar. Nah, saudara, buat saya secara pribadi, jangan sampai kita melakukan apa yang benar menurut kita, tapi kita harus melakukan apa yang benar menurut Alkitab dan Tuhan. Simpel kok jawabannya, apapun yang benar itu pasti ada di dalam firman. Yang setuju katakan amin. Apa yang benar itu harus sesuai dengan firman, sejalan dengan firman. Harus ada sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong. Firman itu ingat ya, bukan cuma yang tertulis, tapi yang gak tertulis ketika Tuhan bicara. Nah, yang tertulis kita gampang untuk tahu ini benar atau enggak, tapi yang gak tertulis itu yang susah. Karena kenapa gak ada tulisannya? Apalagi kalau udah mengatasnamakan Tuhan. Kalau ada orang pegang mic dan ngomong, Tuhan bicara gini, yang tahu benar atau enggak cuma dia sama Tuhan, saudara. Ya susah saya. Bagi dia ketemu kamu, oh Tuhan bicara sama kamu, gini. Ya yang paling tahu benar atau enggak mereka. Nah, makanya saya berdoa, saya nggak akan ngomong. Banyak orang pastor kalau membuatin aku Tuhan ngomong apa ya? Nggak tahu saya bilang. Mau tanya apa Tuhan? Banyak saudara saya didatangi orang-orang yang gerombongan gini. Pastor, Tuhan ngomong apa sama aku? Lalu dia mulai hidup di HP-nya, rekam saudara. Sama ini, Tuhan ngomong sama kamu, bertobat, jangan ngandalin manusia. Cari Tuhan, dia pasti bicara sama kamu. Kaget di sana. Saya tahu kenapa banyak orang datangi Nabi dan minta Tuhan ngomong apa sama dia, karena dia malas untuk cari Tuhan sendiri. Dia mau yang instan. Saya nggak ngomong ini bahwa Anda nggak boleh. Saya berbuat untuk orang, tapi nggak selalu. Kalau Tuhan kasih firman, saya ngomong. Kalau nggak, saya nggak ngomong. Saya nggak mau lu buat jadi lu buat. Akhirnya lu buat. Kenapa? Saya mimpi itu saya ditembak pada pistol, saya takut saya nggak mau. Saya harus ngomong apa yang benar. Makanya saya harus tahu apa yang benar, supaya saya bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tanpa saya tahu apa yang benar, saya akan bisa melakukan apa yang benar. Saya harus tahu dulu apa yang benar, baru bisa melakukan apa itu kebenaran. Buat saya hidup ini simpel kok. Orang akan lihat dari buahnya. Saya sering ngomong, maaf ya, kehidupan kekristenan is not in the pulpit, bukan di mimbar, tapi day to day. Buat saya ngomong sama teman-teman saya, kalau lu mau dengar, mau lihat hidup saya, tanya istri saya, tanya anak saya, tanya mertua saya. Saya udah gak punya papa mama, saya cuma punya mama mertua, dan sudah saya anggap seperti mama sendiri, bahkan lebih dari keluarga. Papa mertua saya juga udah gak ada. Jadi makanya kami selalu berempat, tinggal berempat, pergi berempat, semua berempat. Kali ini saya pergi tidak bersama dia,
Kenapa? Karena dia kurang enak kakinya, tapi next saya akan datang dan saya akan bawa memang. Saudara, buat saya secara pribadi ya, kami selalu pokoknya apa-apa tanya Tuhan, ngandali Tuhan. Kalau Tuhan ngomong benar kami lakukan. Kalau Tuhan ngomong nggak benar kami nggak lakukan. Itu prinsip dalam hidup kami. Dan kami nggak merasa bahwa kami selalu benar, saudara. Pokoknya buat kami, kalau kami ngomong nggak ngomong, kita nggak ngomong, nggak berani, saudara. Mengatasnamakan Tuhan berbahaya. Nanti Matius 7, 21, 22, 23. Saya tanya Tuhan, kenapa orang bernubuat, orang buat mujizat gak masuk surga? Bukankah mereka melakukan untuk nama Tuhan dipermuliakan? Tuhan ngomong, kamu pelajari benar-benar ayat ini. Saya baca, saya bandingin di beberapa terjemahan saya menemukan, dan saya akhirnya ngerti. Mengapa saudara? They use my name, my power. Bukan untuk kepentingan kerajaan, tapi kepentingan mereka pribadi. Itu yang jahat di mata Tuhan. Karena banyak saya percaya kita khotbah, kita nubuat di orang, kita apa? Kita harus lakukan untuk kepentingan kerajaan, bukan untuk diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan cuma punya kebenaran, tapi kita harus ngerti apa yang benar yang harus kita lakukan. Buat saya Jesus is the best, ya kan? Prototype, the best contoh yang terbaik untuk apa melakukan yang benar, saudara. Karena Alkitab juga ngomong, Yesus sendiri ngomong, I'm the way, the truth, and the life. Dia itu adalah kebenaran. Jadi buat saya secara pribadi, kalau Anda mau lihat siapa yang benar, jangan lihat saya. Tapi saya mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar kejiwaan seperti serupa segambar dengan Tuhan. Bukan yang lain. Kiblatnya harus ke Tuhan, bukan yang lain. Ada amin salah. Jadi kita saudara, saya nggak berani ngomong, wah harus ikuti aku benar. You boleh kunci apa yang saya ngomong. Saya marah. Saya ngomong sama orang-orang tentang kalau saya dapat sesuatu, saya nyampe itu boleh terking, gue akan tersinggung, gue akan marah. Kenapa kita mesti marah? Ada amin saudara. Kenapa saya nggak marah? Satu, saya nggak punya motivasi untuk nipu kamu. Yang kedua, kalau kita benar, kenapa kita takut diuji orang? Benar nggak saudara? Kalau Anda melakukan sebuah kebenaran, kenapa Anda mesti takut kalau orang meragukan kebenaranmu? Saya yakin satu kebenaran akan muncul seperti fajar. Mungkin waktu kamu menyampaikan, kamu melakukan orang salah paham, is okay. By the time, kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Dan orang akan lihat itu sah. Saya banyak orang salah paham beberapa, lalu beberapa tahun kemudian, baru orang itu ngomong, benar sih. Saya pernah cerita, saudara, 15 tahun lalu, belasan tahun lalu, saya khotbah tentang malaikat. Saya diomongi sesat. Nanti nggak ngandali Roh Kudus lagi malaikat. Lalu sekian tahun saya diomongi oleh pendeta-pendeta besar. Lalu tiba-tiba saudara-saudara yang jadi mereka khotbahkan tentang pelayanan malaikat. After 5 years, setelah nyebar begitu banyak ngomong sesat dan sebagainya, saya ngomong sama mereka, saya nggak mau argumen. Sebenarnya saya punya dasar untuk ngomong, tapi saya nggak mau. Karena Tuhan bilang, ada amin saya. Kita nggak perlu membela diri, tapi kalau itu benar, Tuhan yang akan bela. Akhirnya mereka ngomong, kalau kita mau masuk dalam pelayanan roh, supranatural, kita harus ngerti pelayanan malaikat. Hari ini mereka declare terus, malaikat bergeraklah dan sebagainya. Ya, saya cuma mau Tuhan terima kasih, kau baik. Kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Ada amin saya. Mereka ngomongin ini kalau supranatural, ini nggak benar. Tapi waktu mereka ngalami, mereka bilang itu benar, saudara. Kalau orang lain itu salah katanya. Tapi akhirnya Tuhan izinkan mereka ngalami, dan mereka bilang ini benar. Sebenarnya kalau waktu ngomong mereka benar, ada orang-orang yang ikut mereka udah lama. Mereka bilang dulu Pastor Robert lu bilang salah, sekarang lu alami lu bilang benar. Yang bela bukan saya, tapi orang-orang sendiri yang ngomong saya. Kenapa? Anda nggak perlu takut. Kalau benar, lakukan. Buat saya prototipe benar ya itu Jesus, karena dia bilang I'm the way, the truth, kebenaran itu. Jadi prototipe kita, kalau kita udah menyerupai Kristus, berarti kamu ada di track yang benar. Kalau pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu udah mirip, berarti Anda udah on the track. Apa yang mesti kamu lakukan? Terus stay on the path. Ada apa yang salah? Jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Artinya kamu udah benar nih, udah melesat yang benar. Walaupun mungkin dalam proses menuju ke situ, tapi sudah benar, saudara. Ada amin, saudara. Nah, saudara, Matius 7, 24, 25, 26, 27. Saya nggak bacain karena waktu, saya singkati aja. Intinya adalah setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya,
Ia adalah orang yang bijaksana, mendirikan rumah di atas batu. Pertanyaan saya, Anda membangun kehidupan Anda di atas batu atau di atas pasir? Buat saya ngomong dengan banyak hamba Tuhan, pandemik adalah cara Tuhan untuk membuat gereja Tuhan dimurnikan. Tuhan izinkan pandemik ini 2 tahun supaya memurnikan gerejanya. Dan ketahuan orang Kristen ini dibangun hidup mereka, pelayanan mereka di atas batu atau di atas pasir. Kalau di atas batu pasti walaupun terjadi goncangan mereka akan tetap kuat karena tidak akan runtuh. Tapi begitu banyak saya mendengar ada yang burn out, ada yang ini, ada yang semua, karena mereka mendirikan kehidupan mereka, pelayanan mereka di atas pasir. Yuk sama-sama, bagaimana Anda membangun kehidupan Anda? Hari ini saya mau bagikan ada 4 hal yang penting dalam membangun kehidupan Anda. Berapa banyak saya mau bangun kehidupan yang benar, saudara katakan saya. Saudara kalau lihat rumah kontraktor, begitu bangunnya salah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan merubuhkan dan bangun kembali. Karena kalau enggak, tidak akan sempurna, akan terus gitu terus. Anda pernah lihat rumah peot, udah ini fondasi jelek, semua jelek, lalu tiba-tiba, oh sayang kita bangun aja, tiba-tiba gempa hancur. Apa yang mesti kita lakukan? Rombak dan start again. Nah, saya mengajak Anda ada 4 poin penting sekali. Roh Kudus memberikan revelation bagaimana membangun, how to build your life, supaya bisa membangun dengan benar, melakukan dengan benar, sehingga kita ngerti what is the right to do. Nah, dalam kita bisa membangun rumah kehidupan kalau blueprintnya nggak jelas. Apa yang kita bangun kita nggak tahu. Kita bangun rumah nih, pokoknya kosong ya, pokoknya bangun rumah, kamarnya 4, ada ruangan ini, ada ruang doa dan sebagainya. Nggak ada blueprint, nggak ada gambaran gimana orang cara membangunnya. Berapa banyak hidup kita nggak punya blueprint yang jelas. Dan saya mau kasih tahu ya, maaf, ada begitu banyak orang Kristen punya blueprint yang salah. Saya ngomong sama anak-anak rohani saya berterima kasih kalau Anda menghormati saya, respect dengan saya, tapi jangan pernah mau jadi seperti saya. Karena blueprint hidupmu bukan saya. Dan saya juga gak bisa maksa orang untuk jadi seperti saya. Berapa banyak orang tua maksa anaknya harus jadi seperti dia, akhirnya anaknya stres. Dan kita juga buat Tuhan gak boleh maksa anak kita, anak rohani harus jadi seperti kita. Kalau mereka jadi seperti saya salah bangun kehidupan mereka. Blueprint kita jelas, yaitu Christ likeness. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara jangan lihat saya lalu saudara bilang, wah pokoknya mau jadi seperti Pastor Robert. Thank you kalau saudara menghormati saya. Saya bilang sama anak-anak rohani, tapi saya salah ngajar kalau Anda dijadikan seperti saya. Saya harus ngajari Anda, every one of us harus kembali kepada blueprint yang jelas, yaitu Jesus Christ adalah blueprint dalam kehidupan Anda. Tuhan gak tetapi Anda menjadi hamba Tuhan siapapun yang walaupun mereka dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi Tuhan mau supaya Anda kembali kepada kodrat ilahi, yaitu menjadi serupa segambar dengan Jesus sendiri. That is your blueprint. Jadi ayo saudara, saya hormati semua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saya hormati, saya bukan gak boleh menjadi seperti my mom, walaupun saya sangat bangga dan bersyukur punya mom seperti dia. But Tuhan ngomong, blueprint kita adalah gambaran Kristus. Kalau Anda lahir di dunia, Anda ada dan semua akan mati, supaya Anda kembali kepada kodrat ilahi, menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Walaupun prosesnya susah banget, that is blueprint. Jadi mulai hari ini yuk renungkan, think about it. Lalu mulai berpikir, merenung dan berkata, iya sih, gua harus bangun kehidupan seperti Kristus. Pikiran, perasaan seperti Kristus, semua seperti Kristus, karena aku diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi kita kembali kepada kodrat ilahi. Kejadian 1 ayat 26. Yesus berkata, baiklah kita menjadikan mereka serupa segambar dengan kita. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Ada amin saudara. Kita ini blueprint-nya Tuhan. Nah, ini ada sebuah kewahyuan. Berapa banyak saudara percaya kalau handphone ini ada 2 misalnya yang sama? Berapa banyak saudara percaya apapun yang terjadi, apapun yang saya lakukan dengan program apapun handphone ini, maka handphone ini juga bisa melakukan hal yang sama? Yang ngerti katakan amin. Ngerti saudara sampai sini? Berapa banyak saudara percaya? Makanya Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu melakukan apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena kita diciptakan memiliki sebuah potensi untuk melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Bukan karena kamu hebat, tapi kamu diciptakan masterpiece dengan Tuhan.
Apa yang membuat kamu gak bisa melakukan? Karena dosa. Makanya dia harus turun ke dunia mati untuk membayar semuanya, supaya kamu kembali kepada kodrat ilahi. Kamu akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia berkata, karena apa saudara? Karena dia memang create kamu untuk seperti itu. Jadi saudara, kalau saudara cuma jadi hamba Tuhan siapapun, percayalah dia tetap masih punya kelemahan. Kamu harus punya prototype. Semuanya cuma satu. Gua harus tepat sasaran kayak Yesus. Amin. Blueprintnya jelas nih. Hari ini saya mengajak Anda untuk bukan berarti ini pastor lagi gak usah idolain mereka. Bukan. Saya nggak maksa, itu urusan Anda. Membanggakan, bersyukur untuk hamba Tuhan siapapun dan tetap layani, hormati mereka. But your blueprint is Jesus Christ, bukan others, bukan orang lain. Jadi saudara, kalau saudara pelajari, saya yakin sekali, yakinnya bahwa Tuhan mau supaya Anda kembali kepada kodrat ilahi. Seperti yang saya bilang. Yang kedua, saudara tahu kenapa? Kan kita dibuat nih sama seperti Yesus. Tapi kenapa kok handphone satu, handphone dua sama? Harusnya kalau handphone ini bisa canggih, bisa telepon video call, bisa ini, bisa download ini, bisa kerja ini, handphone satunya juga bisa. Apa yang membuat gak bisa? Karena dia gak menginstal program-program yang nanti katakan amin saya. Sama, makanya kita perlu download dari surga, install, sehingga itu masuk dalam hidup kita dan kita bisa lakukan. Tapi masalahnya setiap install nggak murah. Waktu saudara mau download install, yang pertama saudara butuh connection, butuh wifi. Saya pakai istilah ini supaya Anda cepat nangkep. Masalahnya kalau Anda tahu ya, routernya di sini. Kalau Anda dekat sini wifi connect, bisa telepon nggak putus-putus, nggak nge-lag, nggak buffering. Ngerti saudara? Tapi kalau Anda menjauh dari sumbernya, apa yang terjadi saudara? Anda dengar pun putus-putus. Berapa banyak Anda kadang-kadang ngerti kalau tentang ini, tapi nggak ngerti bagaimana kita bisa connect dengan heaven. Kita harus dekat dengan Jesus, karena dia akan membawa kita untuk connection dengan Allah. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak connect sama Tuhan. Kenapa? Nggak dapat buffering terus. Ngerti saudara? Dia harus dekat kepada sumbernya. Jadi sekali lagi saya katakan, this is your blueprint, yaitu become like Jesus. Saya sering ngomong di khotbah dimanapun, dengar ya. The goal of the Christianity is not to become famous. It's not to become rich. It's not to become popular. But it's to become like Him. Buat saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Tapi tujuan hidup saya jelas. I want to become like Jesus. Itu yang saya kejar. Saya cuma bilang, Tuhan, saya kepingin ini cuma satu yang saya kejar. Engkau ada dan nyata dalam kehidupanku every single day in my life. Buat saya pelayanan semuanya itu penting, tapi yang paling penting adalah Tuhan sendiri. Saya ngomongnya, Engkau lebih penting daripada semua khotbahku dimanapun. Engkau lebih penting dari semua pelayananku dimanapun. Ada amin, saudara. Yang kedua, saudara, apa poin yang penting yang harus kita bangun dalam kehidupan kita? Yang pertama, blueprint. Jadi mulai hari ini yuk, kompasmu dibenerin, arahmu dibenerin, fokusmu dibenerin. Bukan meniru orang lain, tapi become like Jesus. Percayalah, cuma ada satu Ibu Esther di seluruh dunia, gak akan ada duanya. Cuma ada satu Robert Lee, gak akan ada duanya. Karena Tuhan gak pernah meng-create orang kembali dengan karunia yang sama, dengan semua yang sama. Karena setiap kita punya tujuan yang berbeda. Hanya satu saja, tidak boleh saling menyalip, tapi harus saling menghormati, bergandengan tangan. Ujung-ujungnya semua untuk kemuliaan Tuhan. Anda nggak bisa ngiri dengan orang lain nggak bisa ngiri dengan kamu, karena kamu diciptakan di seluruh dunia cuma satu-satunya, dan tujuannya satu, semua menuju ke arah kepenuhan Kristus. Percuma lu cemburu sama orang, lu nggak akan bisa jadi seperti dia. Karena Tuhan gak pernah menciptakan kamu untuk jadi seperti orang, tapi Dia menjadikan Anda kembali kepada kodrat ilahi. Nah, hal yang kedua, setelah blueprint yang jelas, yang kedua adalah foundation. Katakan sama-sama, fondasi. Nah, saudara, dalam fondasi ini, saudara, ada 3 fondasi yang saya mau bagikan yang penting sekali dalam hidup Anda. Dan ini menurut saya adalah fondasi yang harus punya. Yang pertama
adalah takut akan Allah. Katakan sama-sama, takut akan Allah. Saudara, bahkan Salomo yang demikian berhikmat, saudara, di dunia ini ya semua orang cari apa sih? Semua orang ngomong pokoknya 3 kata harta wanita itu yang paling bahaya, yang bisa membuat orang jatuh dan semuanya. Saya kasih tahu buat kamu, 3-tiganya Salomo punya. Dia punya harta. Tiap kali orang datang bawa persembahan dan bawa upeti sama dia, emasnya dia banyak banget, Anda bisa baca di Alkitab. Dan Alkitab berkata tidak ada raja yang kaya dan berhikmat sebelum dan sesudah seperti Salomo. Jadi Salomo harta dia punya, tata dia punya, dia jadi raja dan ditakuti, disegani, dan selama dia memerintah kerajaan aman dan tidak ada orang yang berani merangi mereka. Makanya mereka bisa bangun bait Allah. Yang ketiga, dia punya wanita, istri aja 1000, belum selir, belum yang lain. Jadi Salomo punya 3-tiganya. Tapi tahukah saudara, di akhir hidup Salomo dia menulis dalam Pengkhotbah di pasal yang terakhir, semua sia-sia. Nah, kalau orang yang sudah dapati semua kenyamanan sorga dunia dan apapun sudah dia punya, dia ngomong sia-sia, kenapa banyak orang kecil itu? Berarti maaf ya, semua orang mengejar hal yang sia-sia. Setuju gak saudara? Kita udah ngerti what is the right to do, kita tahu kebenaran, kita tahu firman, tapi why kita gak ngerti what is the right to do? Kalau saya baca ini, saya dengar, saya renungi, iya kenapa ya? Kita udah tahu, kita udah belajar, dan kita udah tahu, kita udah tahu kebenaran, kita dapat revelation. Tapi kenapa masih banyak orang yang cari itu? Makanya kita ngomong, kalau kamu hidup masih mikir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, kamu cari, itu adalah orang yang gak kenal Tuhan. Karena Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Yesus khotbah di bukit, dia ngomong terus, jangan khawatir tentang Bapakmu, karena Bapakmu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu cari Tuhan, kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah, God will provide. Tapi Anda harus tahu, Filipi 4 ayat 19 gak bisa sembarang dideklarasi. Allahku akan mencukupi semuanya, pokoknya semua kredit mobil, kredit rumah. Alkitab gak nulis itu, dia cuma ngomong ya, Allahku mencukupi segala keperluan, bukan keinginanmu. Dengar baik-baik ya, dia cuma kasih apa yang kamu perlu, bukan apa yang kamu mau. Banyak orang, kau mau beli mobil baru, kau mau beli, itu kan maunya kamu, bukan maunya Tuhan. Maunya kamu tanggung dewe. Akhirnya kita stres sendiri, bingung sendiri. Saya cuma ngomong, karena kita serakah, kita mau lebih dari apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Alasannya, karena Allahku akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku pernah pikirkan dan doakan. Saudara, jangan jadi orang Kristen ayatian. Ambil satu ayat, comot semaunya kamu sesuai dengan konteks yang kamu mau. Kita harus back to the basic. Percayalah, Salomo punya semua kenikmatan dunia, dan dia berkata, simple dia ngomong, sia-sia. Lalu apa yang dia ngomong, nasihat terakhir dia? Takutlah akan Allah. Percayalah, takut akan Tuhan itu harus jadi fondasi utama dalam kehidupan Anda. Kalau Anda membangun kehidupan Anda, jangan lupa yang pertama, blueprintnya jelas. Kalau nggak ada blueprint, Anda nggak tahu arahnya kemana. Sama dengan Anda naik kereta, duduk, lalu Anda nggak tahu kemana keretanya akan pergi. Kan konyol misalnya. Anda hidup, Anda nggak tahu tujuannya kemana. Saya mau kasih tahu, ada sebuah pepatah mengatakan perjalanan akan menyenangkan kalau kita tahu kemana kita harus melangkah. Ada amin salah. Saya ngomong, kalau Anda nggak jelas mau kemana, gak enak gitu. Kalau Anda nggak punya tujuan, Anda sebenarnya sudah mati walaupun penguburanmu 50 tahun lagi. Jadi Anda harus jelas. Lalu setelah itu fondasinya dibangun. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Terjadi di dunia ini dimulai dari berpikir. Pikir. Ambil kertas, ambil lakban. Lalu Anda tempelin di jidat Anda, tapi masih dalam perbaikan. Lalu Anda doai dia balik. Pikiranmu ngawur, semua kerjaanmu ngawur. Orang lihat, wajar CPU-nya lagi ngehang di dalam perbaikan. Buat saya secara pribadi ya, pikiran, perasaan harus seperti Kristus. Masuk ke sini akan mempengaruhi semua yang keluar. Jadi saudara, hati-hati 43, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situ terus kehidupan. Hati ini adalah cerminan daripada kehidupan kita. Jadi dikatakan laut kita bisa ukur supaya kita punya karakter dalam kehidupan kita. Saya sering ngomong sama orang-orang,
Kalau kamu mau cari mantu atau cari suami, pokoknya ada 3 kriteria. Yang pertama takut Tuhan, yang kedua punya integritas, karakter yang bagus, yang ketiga mau kerja keras. Mungkin mereka belum kaya, tapi karena mereka punya takut akan Tuhan dan mau kerja keras, dan mereka punya integritas, pasti akan kaya. Tapi kalau mereka kaya, jadi takut Tuhan harus fondasi yang utama dalam kehidupan kita. Sama, kalau kamu melayani nggak punya fondasi karakter, begitu banyak manipulasi dan sebagainya. Kalau kamu melayani dengan karunia yang hebat, tapi nggak punya karakter, aduh, haleluya saudara. Dan kalau kamu melayani dengan karunia yang hebat sekali, tapi kamu nggak punya takut akan Tuhan, Kalisa. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi buat saya, Tuhan ajari Revelation ini, how to build your life. Yang pertama, arahkan arahan yang benar, fokus yang benar, yaitu blueprint yang jelas, punya fondasi yang benar. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, baru setelah fondasinya jadi, baru bangunannya, buildingnya. Building ini bicara mengenai sesuatu yang kelihatan. Tadi bicara mengenai unseen factor, sesuatu yang kita bangun gak ada yang tahu kecuali kita dengan Tuhan. Kan orang gak tahu karakter kecuali kamu sama Tuhan. Nah, ini yang konkret yang bisa dilihat dengan menata oleh orang lain, yaitu apa? Kehidupan kita, saudara. Katakan kehidupan. Sesuatu sekali sih buat saya secara Pastor masih ingat saya pernah khotbah di Zoom. Pastor masih ingat saya pernah khotbah di Zoom. Galatia 5 ayat 22, kasih roh, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Kasih ditaruh di depan. Dan saya percaya kalau kamu mengatakan bahwa kamu tinggal dalam Kristus, harus ada perbuatan yang konkret yang bisa dilihat orang. Karena gak terlalu diperhatikan. Dan dia mandat 2 bulan, saudara. Selesailah hidup Anda, saudara. Jadi semua kita berfungsi. Hormati satu sama lain. Dan buat saya, bangunan adalah perbuatan konkret kita kepada sesama. Baik di rumah. Saya ngomong, saya gak bangga jadi pendeta dikenal orang. Saya bangga kalau saya bisa jadi bapak yang baik untuk anak saya, suami yang terbaik untuk istri saya, mantu yang terbaik buat mertua saya. Kenapa? Karena saya percaya semua bicara tentang apa? Kehidupan kita. Jadi berkat buat orang dan dimulai dari rumah kita. Saya paling kesel kalau ada orang baik melayani Tuhan tapi sama orang tua kurang ajar. Gak boleh, saudara. Kita harus hormat sama orang tua kita. Yang terakhir, karena waktu, saudara, bagian keempat, setelah bangunannya jadi, intinya bangunan itu perbuatan baik kita, perbuatan kita, kasih kita, intinya semua yang kelihatan, saudara. Tadi fondasi yang gak kelihatan tapi sangat berpengaruh. Nah, yang terakhir adalah interior. Katakan interior. Interior buat saya ini tambahan, boleh ada boleh enggak, tapi kalau ada akan jauh lebih bagus. Artinya apa, Pastor? Interior sederhana sih. Interior berkata sesuatu yang lebih, the spirit of excellence. Bicara tentang skillful, bicara tentang yang lain-lain. Ada banyak orang ngomong sama saya, Pastor yang penting urapan. Keliru, saudara. Buat saya dua-duanya penting. Raja Daud kenapa bisa melahirkan begitu banyak triwira yang hebat? Padahal tadinya mereka ini orang-orang yang brengsek, penjahat, orang yang ditagih utang, orang yang orang yang sakit hati, kepahitan, dan para penjahat di gua Adulam. Daud mengembalakan mereka dengan integrity of his heart and skillful of his hand. Kalau Anda baca Mazmur, dan Mazmur itu berkata gini, dia mengembalakan dengan hati, integritas hati yang benar. Tapi menuntut gak bisa pakai hati, pakai leadership, pakai skillful. Jadi Anda jadi orang Kristen, jangan cuma sukanya ngeroh doang. Makanya orang cuma ngeroh doang, basaro, ngeroh, tapi kita nggak punya capacity. Banyak orang percaya, Tuhan akan percayakan sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang dikasih 1:35 ayat ini berkata akan dipercayakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kamu upgrade your skill, upgrade your leadership, upgrade semua hal dalam hidup Anda, maka Tuhan akan percayakan lebih dalam hidup Anda. Contoh yang sederhana, ketika pertama kali belasan tahun lalu saya khotbah di KKR di Myanmar, saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya ngomong bahasa Indonesia, diterjemahin bahasa Inggris, diterjemahin Myanmar, ribet, saudara.
Lalu sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, aku ngomongnya mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bahasanya aja mereka gue gak ngerti. Lalu saya belajar tiap hari. Saya belajar, saya mulai baca Bible bahasa Inggris. Ini saya kasih tahu kalau kamu pinter bahasa Inggris ya, reading Bible bahasa Inggris dan dengeri audio Bible bahasa Inggris, dengeri khotbah Inggris, lama-lama kamu pintar, beneran. Dan itu yang saya lakukan every single day. Saya lakukan, saya deklarasi, I can speak English very well because the Spirit of the Lord upon me. Tapi kalau kamu deklarasi tiap hari lalu kamu gak belajar, ya gak jadi. Deklarasi imbangi dengan kehidupan kita. That is will be happen. Itu akan terjadi. Nah, ini yang saya lakukan. Dan buat saya itu adalah interior, supaya kita bisa jadi berkat yang lain. Saya ketemu orang bule, saya doain mereka, saya ngomong, saya khotbah di luar negeri, saya khotbah di banyak negara. Akhirnya saya bisa jadi berkat buat mereka. Nah, ini interior, tapi ini penting. Hal yang lain, management skill. Gimana kita mau manage gereja, manage diri kita, manage waktu kita nggak bisa. Budgeting kita nggak ngerti. Masa pandemi ini yang banyak gereja collab, banyak gereja bingung karena mereka nggak ngerti budgeting. Saya kumpulin, saya buat budgeting. Di gereja kami kalau Anda mau konseling nikah, ada satu pelajaran yang Anda nggak boleh sampai nggak lulus, yaitu budgeting. Calon suami istri saya dudukin, saya bilang, ini kertas, gajimu berapa, apa yang kamu lakukan dengan uangmu, tulis secara detail semuanya. Kalau saya ngomong, gimana lu mau punya istri, lu budgeting aja nggak ngerti, lu nggak bisa budget kamu, gimana nanti suami istri? Anak karepe, wah pokoknya banyak anak banyak rezeki, tiap bulan, tiap tahun punya anak. Karena mereka nggak ngerti budgeting. Saya ngajarin mereka, lu harus ngerti budgeting. Punya anak mah gampang, itu hal yang alami. Tapi kamu ngerti nggak budgeting? Oh pastor nggak boleh gitu, berarti kita meremehkan Tuhan. Kita harus hidup dengan iman ya. Makan tuh iman, akhirnya kamu setengah mati banyak sekali. Kita harus belajar, ini interior dalam kehidupan kita. Saya ngajari di gereja tentang budgeting, managing your time, managing your life, managing your finance, supaya mereka ngerti. Saya bersyukur masa pandemi ini kita survive gereja kita, dan kita bisa nabung dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau kamu nggak bisa manage, Tuhan kasih berapa pun. Saya mau nanya, Pak, Bapak kalau punya uang mau nggak kasih orang yang nggak bisa manage uang Bapak? Gak bakal. Jadi kalau kamu minta Tuhan berkati aku more, Tuhan bilang, wah kasih kamu gak ngerti pakai untuk apa, gak bisa manage, gimana mau kasih? Makanya harus upgrade your skill, upgrade your capacity, dan semua hal dalam hidup Anda. Maka saya percaya hidupmu akan jadi berarti. Ya setuju, katakan amin. Yuk kita tentukan kepala sama-sama, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk teaching, pengajaran yang sudah dibagikan. Hamba berdoa dalam segala keterbatasan hamba berdoa biarlah mereka semua bisa mengerti, menangkap what is the right to do. Tuhan, kami mau membangun kembali, rebuild our life. Dan seperti apa yang kau katakan dalam Hagai pasal yang pertama, engkau berkata bahwa jadi naiklah ke gunung, bawa kayu, bangun rumah, aku akan berkenan dan akan menyertakan pemulihanku. Hari ini Tuhan kami berdoa, kami mau kembali rebuild our life, Tuhan, dengan fokus yang benar, yaitu Christ center, yaitu Christ likeness. Membangun fokus yang benar dalam kehidupan kami, yaitu menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biar kami bisa membangun fondasi yang benar, takut akan Tuhan, karakter yang benar seperti Kristus, pikiran dan perasaan seperti Engkau, Tuhan. Dan Hamba juga berdoa biar kami memiliki sebuah bangunan. Kami tahu bahwa hidup kami bukan cuma membangun sesuatu yang unseen factor, tapi kami membangun sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sehingga orang akan melihat perbuatan kami dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa sekali lagi upgrade Tuhan semua capacity, leadership dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami juga bisa mengembangkan terus apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di live. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Bless them Lord in Jesus name. Biar kami menjadi orang-orang yang bukan cuma mengerti what is the right, tapi kami juga mengerti how to start to do the right things buat Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar kami bukan cuma orang-orang yang punya revelation, orang-orang yang punya kebenaran, tapi kami mengerti what is the right to do. Biar kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan
dalam kehidupan kami. Lord, I speak life in the name of Jesus. Untuk setiap umatmu yang ada di sini maupun di rumah, in Jesus name I speak life. I speak life in the name of Jesus. Aku berdoa biar kehidupan mereka tidak mati, tidak kering, tapi mereka mengalami kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hikmat, berikan mereka hikmat how to start rebuild their life bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, firman ini tidak lalu begitu saja, tapi tertanam di hati kami, dan kami diberi kekuatan kemampuan untuk melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. We give back to you Lord all the glory, all the praise in Jesus name. Amin, amin, amin. God bless you. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Nah, makanya kenapa orang ngerti kebenaran, ngerti firman, tapi mereka nggak ngerti what is the right to do. Ingatlah, hidup ini bukan tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, ada yang lebih penting dari itu. Nah, saudara, memang mungkin Anda, tapi kalau mereka kaya, ingat loh, setan bisa kasih kekayaan. Saya nggak ngomong bahwa orang yang kaya dikasih setan, yang salah ya. Ini maksud saya adalah setan bisa kasih itu. Yesus saja ditawari, kalau kamu nyembah aku kasih semua kekayaan. Wah, setan paling senang kalau orang Kristen kecewa karena di gereja dia bangkrut ini, lalu tiba-tiba dia jadi kaya. Wah, itu paling target utama dia. Makanya Tuhan bilang akar dari segala kejahatan cinta uang. Dengan uang orang bisa berubah, meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Itu paling bahaya. Gak boleh cinta uang, bahaya. Jangan ingin cepat kaya. Pokoknya gini, kamu percaya, saya yakin 1000% kalau kamu cari Tuhan, hidup sesuai firman, tidak akan kelaparan di masa pandemi. Amin. Gak bakalan. Sampai gak punya makan gak mungkin. Tapi Anda jangan ngomong, iya dulu aku bisa keluar negeri. Ya udah, jangan pikirin itu. Gaya hidup sesuaikan. Nah, ini yang saya ngomong ya. Dengar ya. Anda harus menyesuaikan gaya hidup Anda sesuai dompet Anda. Itu yang benar. Jangan gaya hidup Anda sesuai dompet orang lain. Dompet kita masing-masing beda. Gak perlu malu. Nah, itu makanya budgeting. Saya ngajari budgeting di anak-anak muda. Kalau Anda cuma bisa makan restoran satu bulan satu kali, jangan pernah coba 2 kali, kolab pasti. Gak usah malu kalau cewek mau sama kamu, syukur, gak mau ya wes. Artinya Tuhan akan kasih lebih baik dari itu. Nah, kalau kamu pacaran pokoknya kalau gak makan, gak biskop, gak makan ini, gak mau, putus, ya udah putus. It's okay. Ada amin Sarah. Dia harus jadi penolong, bukan perongrong. Jadi banyak orang Kristen dia ngerti what is the right, tapi mereka nggak ngerti what is the right to do. Makanya ini yang Tuhan kasih tahu saya, ini kejadian terjadi di semua orang. Ini percaya ya, berapa banyak saya percaya. Saya bisa buktikan sama Anda bahwa tidak ada orang Kristen yang melarat susah. Masa sih Pastor? Benar. Karena 2 alasan. Yang pertama, aku datang kasih hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dia nggak pernah kasih kita hidup pas-pasan. Amin. Yang kedua, saudara, aku kaya rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Tapi kaya ini kamu jangan interpretasinya salah. Kalau gua belum punya BMW seri 6, gua gak punya Mercy seri S, gua belum kaya. Kaya ini beda. Itulah Bambang Beca punya 2 beca, udah kaya itu. Levelnya kapasiti orang beda-beda. Kita gak bisa ngomong kaya itu kelimpahan tuh gini. Dengar ya. Kelimpahan itu ketika kamu bisa hidup dan kamu bisa meluber, memberkati orang lain, that is kelimpahan. Contoh, kalau kamu lihat Aqua ini dengar ya, Aqua ini cuma isinya berapa mili. Kalau tiba-tiba dikasih tuang 1 liter, dia udah kelimpahan ini. Tapi kalau Aqua 1 liter, kamu kasih 4, dia belum kelimpahan. Kelimpahan itu artinya kamu udah penuh di kamu, meluber ke yang lain, that is kelimpahan. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Gak bisa compare. Kelimpahan tuh kalau dia udah punya rumah 2 di Darmo, di ini punya usaha ini, gak bisa. Ngerti saya? Maaf ya, kalau hidupmu sudah cukup untuk kamu memberkati orang. Orang kaya yang punya rumah 10, dia gak pernah memberkati orang. Kamu lebih kaya dari dia. Amen. Kamu lebih kelimpahan dari dia. Ngerti saya? Kelimpahan itu kita sampai penuh dan ngeluber keluar. Saya kalau hidup orang kaya, banyak orang kaya itu pelit. Kasih Tuhan juga duit receh. Saya mau nanya sama kamu, mana yang lebih kaya, orang kaya yang ada di Bait Allah atau janda 2 peser? Nah, itu Anda tahu. Itu kebenaran. Jadi jangan merasa
Nah makanya saya ngomong, kita harus ngerti what is the right to do. Banyak orang Kristen tahu sih kebenaran, tapi mereka nggak ngerti. Baru cuma duit aja mereka kalah. Belum yang lain godaannya. Dengar ya, setan bisa kasih kekayaan. Yesus saya ditawari, kalau kamu nyembah aku kasih. Jadi kita hati-hati. Kita harus ngerti. Nah yang jelas itu alasan saya, kita nggak mungkin kelaparan. Masa pandemi ini ya, semua gereja, maaf ya, omsetnya turun, perpuluhannya turun. Saya ngomong sama jemaat, keselamatanmu lebih penting daripada kolektor. Saya nggak ajar. Saya kalau kejar kolektor, saya buat conference. Yang datang ribuan, kolektornya berapa, hitung aja. Saya bilang enggak, kita stop dulu conference 2 tahun ini. Kenapa? Keselamatanmu lebih penting. Saya gembala, saya harus berdiri di depan untuk jagain kamu. Fokus saya Tuhan, bukan duit. Tapi apakah gereja kami kekurangan? Sampai hari ini saya kasih tahu, kita survive sekali. Masalahnya cuma satu, apakah kamu melakukan firman? Kita nggak melakukan firman nuntut. Ingat ya, Tuhan ngomong Yohanes 15 ayat 7, udah cukup satu ayat untuk orang Kristen, nggak perlu ayat lagi. Jika kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, minta apa saja aku akan kasih. Jangankan duit, kecil. Tapi Tuhan, aku kok nggak dapat loh. Kamu di dalam Kristus apa enggak? Banyak orang cuma ada dalam gereja tapi tidak dalam Kristus. Banyak orang cuma ada dalam pelayanan tapi tidak di dalam Kristus. Kalau kamu tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kamu, minta apa aja. Orang besok nanti dia minta aneh-aneh. Kalau orang sudah dalam Kristus, sudah serupa dengan Kristus, dia nggak akan minta yang aneh-aneh. Dia akan minta sesuai dengan apa yang Roh Kudus tahu. Oh iya. Nah iyalah. Dan ingat ya, Ibrani 5 ayat 13 bilang ini. Ini ayat, ini supaya ngerti. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Alkitab udah ngajarin itu. Artinya, tidak ada satu orang pun di dunia nggak cukup kalau dia ngerti how to manage situasi. Kenapa nggak cukup? Karena dia nggak bisa manage. Semua orang dikasih sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dikasih 1, 3, 5. Jangan iri dengan orang yang dikasih 5. Kalau orang dikasih duit banyak, kamu jangan iri. Kenapa? Dia harus bertanggung jawab. Contoh nih, biar kamu ngerti ini jadi satu khotbah nggak apa-apa. Saya bisa minjem nih, benar. Biar kamu ngerti. Gak apa-apa ya. Ini pertanyaan yang bagus, jadi saya kasih. Saya lagi baik hati. Asik. Nah, saya mau nanya, siapa yang mau duit di sini angkat tangan? Nah, sini maju ketiga beneran. Ayo, ngapain ini bener? Nah, saya berbuat baik ini benar sebab. Jangan nunggu orang, kalau mau berkat ambil. Nah, kalau ini ada duit nih ya, nah, ada 3. Nah, siapa lagi? 3 orang harus. Ayo siapa? Satu lagi. Waduh, ini gak usah lah. Nanti saya gak enak sama AI ngerjain orang tua nanti. Ya gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Saya mau nanya nih, kita yang tua dulu ya. Atau yang muda dulu. Kamu mau ambil yang mana? Jujur dari hati yang terdalam. Ambil lah. Saya mau nanya sekali lagi. Mau ambil yang mana? Jangan buru-buru dan nanti nyesel. Mau ambil yang mana? Yakin dengan segala resiko dan konsekuensi, tidak ada paksaan. Nah, sudah, itu kamu yang minta loh, bukan saya. Nah, ibu mau yang mana? Ya. Jangan sungkan karena dia orang tua loh. Nah, coba saya ngomong lagi. Jangan sungkan, ini dari hati dan tidak bohong loh, maksudnya natural. Mau yang mana? Ya, ini aja deh. Nah, berarti ibu nggak ada pilihan, oke? Ya udah, duduk. Nah, gak usah duduk, stop sini. Tadi ini. Oke. Nah, Alkitab ngomong apa? Hal kerajaan Allah seperti orang yang manggil mau pergi ke luar negeri lalu manggil 3 orang kan? Dikasih ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000. Ini versi Robert pasal 1 ayat 1 gitu. Enggak bercanda. Oke, nangkap kan? Lalu saya pergi. Oke ya, bye. Lalu di end of the day saya singkatin cerita, saya datang lagi nih. Apa yang dilakukan oleh orangnya? Tuannya ngomong apa?
Nah, sekarang saya nanya, kalau orang ini, ya kita mulai dari yang kecil deh, 10.000 nih, tuannya balik, apa yang mesti ibu lakukan? Mengembalikan plus bunganya. Nah, ya udah lakukan, jangan cuma dengar. Nah, bunganya. Nah, ini yang saya bilang orang Kristen ngerti kebenaran tapi nggak ngerti what is the right to do. Nah, saya ulangi ya. Nah, sekarang ini, kalau seandainya dia balikinnya 1.000, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya apa? Apa yang dilakukan? Dilempar. Kemana dilempar? Nah, makanya saya tadi ngomong, saya nggak tega orang tua ikut gitu. Nah, ngerti kan saudara? Ini ilustrasi powerful. Tuhan ajarin. Apa yang ibu mesti lakukan? Mengembalikan plus bunganya. Ya, ayo lakukan, kalau nggak dilempar. Nah, makanya saudara jangan gampang-gampangan makan duit pendeta, susah saudara. Nah, saya mau tanya, ibu tahu apa yang mesti ibu lakukan? Mengembalikan. Nah, ya udah prepare semua, ambil dompetmu. Memang gampang makan duit pendeta, saudara. Haleluya. Nah, kan kejebak mereka. Ketawa. Nah, dia bilang untung bolak maju, untung bolak maju. Nah, Ya tidak apa-apa untuk pendeta. Pak. nah, apa untuk pendeta? Nah, terima kasih. Nah, lalu, ibu apa yang mesti ibu lakukan? Ya, mengembalikan. Saya sebenarnya nggak tega lempar ibu, tapi ibu udah kejebak. Saya sudah ngomong, wah jangan ikut orang tua. Nah, gimana apa yang ibu lakukan? Nah, ibu datang ke pendeta yang gendut itu ya. Ngomong, minta 50.000. Kalau nggak ibu nggak boleh duduk. Nah, ayo sana, minta 50.000. Apa yang mesti anda lakukan? Nah, ayo, mana bunganya? Dilempar loh kalau nggak. Nah, kamu datangi pendeta yang baju putih gitu. Kalau nggak dilempar kamu. Nah, ayo coba. Nah, emang enak makan duit pendeta, saudara? Walah, saudara. Kayak ini ilustrasi ya. Tapi ini menggambarkan tuh jangan pikir orang makin kaya enak, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia dapat. Nah, baru selamat ibu. Nah, inilah yang Tuhan ajarkan saya, apa yang kamu tabur kamu tuai. Sadar. Nah, enak kan jadi pendeta. Hari ini saya modal 160.000, balik 100%. Ini lebih hebat dari bisnis apapun. Hebat ya. Dapat duit saya, haleluya. Nah, saya mau tanya sama Anda senang dapat duit banyak? Saya mau kasih tahu ya, dengar ya, orang-orang kaya dimanapun, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih. Suatu hari mereka harus balik ke tata pengadilan Allah, mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan kasih, percayakan dalam hidup mereka. Anda bisa tertawa dengan semua ilustrasi ini, tapi Tuhan ngomong sama saya, nah jangan pikir enak. Aku percayakan banyak hal sama orang, mereka harus mempertanggungjawabkan lebih banyak daripada yang lain. Maka Alkitab mengajari kita untuk berdoa, minta cukupkan aku pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kamu jangan serakah, karena apa yang Tuhan kasih buat kamu harus tanggung jawab. Apakah uangmu yang pertama memuliakan Tuhan atau enggak? Alkitab berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu. Berapa banyak orang punya harta tapi nggak muliakan Tuhan. Mereka jadi sombong, mereka jadi arogan, mereka jadi yang paling kaya, mau ngatur gereja, mau ngatur pendeta, tapi yang diatur nggak benar. Berapa banyak orang yang kaya raya, sombongnya minta ampun, pelakunya minta ampun, memandang orang lain nggak diberkati, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, menganggap orang lain nggak benar. Saya kasih tahu buat Anda, jangan bangga dengan pegang duit banyak, karena one day Anda akan menghadap tata pengadilan Anda dan harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu punya. Jangan pikir pendeta yang dipakai Tuhan segala macam, dia tanggung jawabnya beda. Ingat ya, kita ini akan melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan kapasiti takaran masing-masing. Kalau kamu punya 5, kamu harus bertanggung jawab mengelola dengan benar, sehingga Tuhan akan memuliakan. Kalau kamu benar, Tuhan bilang, baik sekali hambaku yang baik setia. Mulai hari ini Tuhan ngomong, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya balikin, saudara, daripada saya dicap mata duitan, pendeta duitan. Memang I wanna bless. Ada yang dibilang jangan undang Pastor Robert lagi. Kenapa? Kita dipajakin tuh.
satunya balikin yang sama yang kamu pinjem. Iya dong, harus cengli jadi orang. Benar nggak? Benar nggak ya? Harus cengli. Ini mana satu lagi? Satunya balikin sama dia. Bilang ini Pak Pendeta, terima kasih kau selamatkan jiwaku. Kalau enggak saya dilempar dari lantai 2 ini. Dan satunya balikin, kamu pinjam sama siapa? Oh iya dong. Ya toh, punya saya kan satu. Satunya saya buat kamu, nanti saya nggak mau dibilang ngerjain orang, nanti saya cuma jadi ini contoh supaya kamu ngerti. Nangkap gak? Ngerti ya? Ini ilustrasi orang ketawa semua setiap kali saya ngomong ini, saya ceritain ketawa semua. Wah ini masih penting, saya keluar negeri pakai dolar, mau dapetnya kan banyak sekarang. Orang sampai mukanya busuk dan gue dikerjain gitu. Habis itu dikasih seneng dia, ya itulah manusia. Gak bisa. Jadi ini ceritanya. Jadi ya jangan kecewa, jangan marah. Tuhan pasti cukupi kebutuhan kita, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Jadi kalau kamu ingin ya tanggung sendiri. Tapi kalau kamu memang perlu, Tuhan, yang jelas satu lah, kamu lihat burung dan nggak pelihara, nggak ini, tapi dia dicukupi Tuhan. Apalagi kamu lebih berharga dari burung. Lihat burung pipit dipelihara, apalagi kamu. Percayalah masa pandemik ya, aduh saya bilang ya, kalau masa pandemik ini orang ya, apalagi yang Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, pusing dengan masalah makan, dia bukan hamba Tuhan sejati, karena dia nggak ngerti kepada siapa dia melayani. Kamu melayani Raja segala raja, dia pasti akan jaga hidupmu. Amin. Kalau orang selama pandemik Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi Anda khawatir makan apa ya, saya kasih tahu, kamu harus repent. Kamu nggak ngerti kamu melayani siapa. Kamu nggak ngerti bahwa Tuhanmu adalah Bapa yang baik. Contoh lah masa pandemi, kamu pernah ngomong, nak sorry ya ini pandemi, nggak makan siang, nggak makan malam, nggak mungkin. Apalagi Bapakmu yang di surga. Kamu Bapak yang berdua saja tahu memberi yang terbaik untuk anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi nggak usah takut. Pasti saya, itu yang saya bilang, orang Kristen 20 tahun melayani cuma perkara makan. Itu perkara yang gak penting, yang duniawi, yang kamu makan lalu buang ke jamban. Harusnya kamu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambah. Semua tahu ayat itu, tapi kenapa kamu gak lakukan? Masa pandemi adalah masa yang terbaik untuk Anda itu yang sabatikal, cari Tuhan, spend time with your family, bangun kualitas family. Itu harusnya kita lakukan. Ada amin saya. Ya, jadi itu aja. Ada lagi pertanyaan? Jadi intinya itu nggak boleh membandingkan dengan orang lain dulu ya. Supaya kita Iya. Kalau Tuhan kasih kamu berkat sesuai kebutuhanmu, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Wah, lihat orang ganti mobil, kita pengen ganti mobil. Lihat orang beli rumah baru, kita beli rumah. Itu namanya serakah, nggak boleh. Keinginan daging. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan apa yang pada orang lain. Gaya hidupmu harus sesuai dengan dompetmu, bukan dompet orang lain. Jangan malu. Saya dulu nggak punya banyak duit, saya bawa ke kantor gereja, saya bawa makanan pakai rantang. Apa? Kenapa? Emang berdosa? Emang ngurangi urapan? Kalau kamu belum punya uang beli mobil naik motor, gak apa-apa, lebih murah. Gak akan mempengaruhi keselamatanmu naik motor. Kau pikir naik mobil murah, bayar tol berapa, pajak berapa, bensin berapa? Kalaupun mobil, ya mikir, saya ini bisa bayar pajak mobilnya berapa? Nah kalau bayar pajak mobilnya mahal ngapain? Mobil yang murah gak apa-apa. Mau mereknya apapun, ada amin saya. Yang penting kan kita berfungsi. Nah jadi jangan jahat mata. Banyak orang tuh jahat mata. Ya, oh ini bagus. Handphone juga gitu. Wah handphone baru keluaran, S berapa keluar terus. Jangan. Handphone itu bukan barang investasi. Kau beli hari ini besok hancur harganya. Ngerti saya? Ya, jadi jangan serakah. Itu the point. Dan tidak boleh lapar mata juga, lihat ini kepengen beli itu. Ya, itu jahat mata. Nyicil lagi ya, pakai kartu kredit. Ya. Saya ngomong sama Anda, kalau Anda mau hidup sehat, jangan berutang. Benar, termasuk utang kartu kredit. Saya ditawarin banyak kartu kredit, enggak. Saya mau beli, saya cash, enggak mau ya udah. Dan Tuhan ngomong sama kami tahun-tahun ini, jangan berurusan dengan bank, karena terjadi inflasi dan sebagainya. Kalau bisa, kalau sudah ada kredit yang lama ya sudah selesaikan, jangan nambah kredit baru. Jangan.
Benar, berat. Jadi percayalah, lebih baik kita dengerin Tuhan. Ya, hidup itu yang penting ya, kamu sehat yang pertama. Bangun tidur, gak batuk, gak pilek, gak demam, udah mengucap syukur sama Tuhan. Lalu bisa makan sehari 3 kali, udah puji Tuhan. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Kau tetap pengen beli mobil baru, udah nanti dulu. Amin, saudara. Pikirin apa yang baik, yang penting, yang harus kamu lakukan, itu yang pertama dilakukan. Ya, itu. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Ya, saya punya masalah gini Pak, anak saya itu ya sekarang udah menikah, ada di Palembang kan. Tempat saya Palembang. Lubuk Linggau itu sama ya Pak? Oh beda Bu. Beda ya? Dari naik kereta sekitar lama 8 jam 10 jam bisa di kereta. Sumatera Selatan betul, tapi bukan Palembang. Nah, lalu Bu? Iya, ini Pak. Waktu masih dia muda, belum berumah tangga itu dia memang gabung sama kami di karismatik kan. I see. Ya. Tapi setelah dia menikah, terus dia dapat juga orang dari Nias, Oke. kan kayak GPIB gitu ya. Ya, Pak? ngerti. Iya. Protestan Sekarang, iya. Kalau datang ke rumah tuh saya ajak penyembahan, aku itu sudah beda. Dia udah nggak respon lagi. Enggak. Ini yang saya mau tanyakan begini, apakah itu juga pengaruh ya Pak dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi daripada yang dulu gitu loh Pak? Apa? Pengenalan akan Tuhan kan otomatis yang seperti saya gini kan, saya mau dekat sama Tuhan dan bahasa Allah itu saya leluasa gitu loh Pak. Tapi kayak anak saya ini, saya bingung menurut pandangan bagian orang kok malah beda ya anakmu ya gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak respon saya sebagai orang tua gitu? Yang pertama doakan, itu yang pertama. Kita nggak bisa lakukan apapun. Yang pertama, hal yang paling kita bisa lakukan adalah doakan dia, ya kan. Lalu yang kedua, ajak omong, kan? Tapi ya benar-benar dengan hikmat, jangan kesannya menghakimi. Karena ada begitu banyak orang merasa bahwa harus karismatik baru ini. Banyak juga orang karismatik yang nggak beres juga banyak. Ya maksudku jangan mengambil sebuah stigma bahwa orang Protestan jelek, orang karismatik enggak. Banyak orang Protestan yang senang, mereka takut Tuhan, cinta Tuhan. Jadi saya orang yang sangat open minded. Saya nggak mau melukai hati gereja-gereja. Karena saya ada di persekutuan hamba Tuhan se-Palembang dan Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi koordinator para hamba Tuhan, dan di tempat kami udah buat 14 tahun ini, masuk tahun yang ke-15. Kami saling menghormati satu sama lain. Jadi dalam persekutuan ini bulan depan misalnya, saya kasih metodis yang melayani dengan segala liturgi dia. Dan saya mau ngajarin mereka kalau kita dewasa, jangan lihat perbedaan, tapi lihat kesatuan satu. Kita sama-sama punya Tuhan yang sama, namanya Jesus Christ. Kita punya Alkitab yang sama, namanya Bible, Alkitab. Jadi buat saya jangan mengambil sebuah stigma bahwa yang ini sungguh-sungguh, yang ini enggak. Banyak orang Protestan tuh. Jangan. Dulu ada orang yang ngomong harus bahasa roh, kalau nggak bahasa roh nggak masuk surga. Siapa bilang? Orang yang membuat aja belum tentu masuk surga. Buat mujizat aja nggak belum tentu masuk surga. Jangan, kita nggak boleh, ya. Apalagi bukan karena ini live atau apa. Enggak, saya nggak takut, bukan masalah live apa. Tapi itu kebenaran. Kita nggak boleh melihat orang lain. Jadi belum tentu. Yang penting kalau mereka baca firman, mereka doa, mereka sungguh-sungguh, mereka akan bertumbuh. Bahasa roh nggak patahkan. Bahkan itulah yang menjadi pertentangan. Ada golongan bahasa roh dan saya sih merasa bahwa buat saya di persekutuan hamba Tuhan itu nanti metodis yang mimpin, kita harus ikuti cara metodis. Kita nggak bisa persekutuan hamba Tuhan maksain mereka ikuti kita, cara kita. Lalu waktu kita ikut mereka, kita nggak mau, kita cara kita, egois namanya. Nggak boleh. Tuhan nggak lihat perbedaan. Jadi kita harus bersatu. Jadi saya sangat menghormati, makanya saya sampai hari ini bisa masuk kemana-mana. Saya khotbah di gereja Protestan, gereja Baptis, saya khotbah. Tapi saya menghormati mereka, saya ngajak bahasa roh banyak-banyak ngapain, saya ngajari firman. Saya sering khotbah di Protestan. Saya khotbah di gereja yang gereja Cungwen gitu. Saya disuruh khotbah, saya khotbah di gereja Baptis beberapa kali. Dan mereka kebaktiannya ya nggak kayak kita, nyanyinya gimana ya saya ikutin, saya hormati. Amin, sana. Saya dekat sama Romo, saya dekat sama ini. Ya karena memang ya kita harus saling menghormati lah. Nggak boleh. Jangan menganggap golongan kita yang paling benar. Tadi kan sudah diomong, ya. Yang penting hidup mereka benar.
Ingat deh, kekristenan sejati itu bicara tentang bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita dengan sesama. Bukan liturginya. Ya, liturgi lah yang membuat perbedaan. Sehingga banyak gereja ribut, oh kita yang paling benar, kita yang maha kudus, ruang luar pelataran. Kasihan, gak boleh sana. Nanti di sorga tiba-tiba yang ngomong di ruang maha kudus malah Tuhan bilang aku gak kenal, malah yang di pelataran masuk dalam Tuhan. Kan malu kita. Kamu berani ngomong orang Metodis gak masuk surga? John Wesley adalah bapak gereja loh. Pak bisa. Ngerti saya? Jadi patokannya bukan bahasa roh, bukan semuanya. Mereka orang-orang yang cinta Tuhan. Saya banyak kenal orang Protestan yang takut Tuhan, cinta Tuhan, dan hidupnya jadi berkat buat saya. Ya. Nah, mungkin kenapa ibu? Ya menurut saya satu, karena ibu mungkin udah gak jaga persekutuan dengan Tuhan dia. Mungkin doanya kurang, baca Alkitabnya kurang. Nah itu yang perlu ditingkatkan. Mungkin ini Pak, yang saya lihat dulu pernah dia kecewa waktu dia pernah kan komsel juga dia jadi GKM. Terus ada satu masa dia itu seperti disingkirkan gitu. Ya, bisa karena jadi. dia ada di persekutuan yang Ya, baru. bisa jadi. Iya, ada Bisa kecewa kan jadi. di situ mungkin saya lihat. Bisa jadi. Makanya harus dipulihkan, didatangi, didoakan, lalu diajak ngomong atau ya, makanya saya bilang, saya kadang-kadang sedih lihat orang Kristen. Saudara tahu kenapa sampai hari ini Yesus belum diakui di seluruh dunia? Yohanes 17. Yesus berdoa supaya kita jadi satu, supaya dunia tahu bahwa Bapa yang mengutus aku. Mas saya gereja sampai hari ini masih gondok-gondokan, tidak bersatu. Itu repot. Kamu tahu apa beda gereja zaman Kisah Rasul dengan gereja zaman sekarang? Zaman Rasul mereka bersatu untuk berdoa, makanya doanya powerful. Mereka doa tempatnya goyang, betul nggak Pak? Sekarang gereja berdoa tempatnya nggak goyang, orangnya yang goyang. Betul Pak ya? Kalau zaman dulu tempatnya yang goyang, zaman sekarang tempat nggak goyang, orangnya yang goyang-goyang. Zaman dulu tempatnya nggak goyang. Saya tahu kenapa, apa yang membuat doa mereka berbeda dengan doa kita? Karena mereka sudah bersatu dan mereka bersatu untuk berdoa, dan kekuatan doa mereka dahsyat. Gereja di Indonesia berdoa untuk kesatuan, berarti kan belum nyatu Pak. Mereka baru tahap untuk bagaimana gereja bersatu. Mereka sudah bersatu, tiap hari ada yang jual harta mereka bagi ke yang lain. Mereka udah bagi hidup, semakan seminum, tinggal bareng, makan sama-sama, pecah roti, belajar sama-sama. Kalau ada yang merasa ini miskin, yang nggak mau kamu miskin ditinggal. Ada yang kaya, dia jual hartanya bagi yang miskin. Makanya mereka disukai Tuhan, disukai manusia. Gereja zaman sekarang Pak. Ini saya kan pernah seminar gereja Kisah Rasul. Jadi saya ngomong banyak perbedaan Kisah Rasul. Salah satunya zaman Kisah Rasul berdoa, mereka berdoa buat kesatuan. Bersatu untuk berdoa. Di sini berdoa untuk kesatuan. Lalu waktu mereka doa tempatnya goncang. Kalau di sini orangnya yang goncang, tempatnya nggak pernah goncang. Lalu saya ngomong juga sana bahwa zaman Kisah Rasul, saudara, itu luar biasa, saudara. Mereka disukai Tuhan, disukai manusia. Gereja zaman sekarang Tuhan nggak suka, manusia benci. Kacau, saudara. Beda jauh, saudara. Kisah Rasul 2. Zaman dulu mereka Tuhan suka, manusia yang lain suka. Sekarang gereja banyak orang nggak suka. Betul nggak, saudara? Betul apa betul? Kita realita lah. Saya yakin kita anak damai. Berapa yang percaya bahwa Yesus cinta damai? Tapi kenapa kita kok nggak cinta damai? Ribut terus sama orang. Itu anak siapa? Kan harusnya like father like son. Saya percaya Yesus Raja damai. Kalau dia tinggal dalam hidup kita membawa damai, bukan pertentangan, perkelahian. Saya Pak ya, kalau Anda tahu saya nanti makin lama saya paling nggak suka gosipi orang, ngomongin orang, jeleki orang. Dan saya paling gak suka gosip nomor 1. Saya ketemu dengan orang yang suka gosip, saya hindari karena racun. Saya gak suka. Lalu mau ngomongin orang ngaca, lu sendiri juga gak benar. Kalau lu sudah sempurna, lu boleh ngomongin orang. Saya gak suka jelekin gereja ini jelek, kebagusan. Berapa yang saya percaya gereja itu sempurna? Angkat tangan. Saya sering ngomong ini, Anda pasti akan ketawa dengan saya ngomong. Gereja itu ide yang bangun gereja bukan manusia tapi Tuhan. Jangan pernah salahin gereja manapun Bu. Kenapa? Karena gereja sempurna. Tuhan bilang, I will build my church. Gereja itu dibangun oleh Yesus bukan oleh manusia.
Nah pandemi ini banyak gereja yang dibangun oleh manusia rubuh, kolaps, rubuh. Kenapa? Tuhan goncangi. Gereja yang benar dibangun oleh izin Tuhan, Tuhan yang bangun gak akan rubuh. Alam maut pun gak bisa menguasainya, apalagi cuma virus corona kecil. Saya gak remehkan, tapi saya percaya ini gereja yang sebenarnya yang Yesus bangun. Jadi gak mungkin gereja sempurna. Jangan nyalain gereja ini gak benar gereja. Saya mau sorry, stop. Anda gak ngerti paradigma. Gereja sempurna, justru karena kamu masuk dalam gereja jadi gak sempurna. Gereja sempurna, cuma gara-gara kamu gak sempurna masuk di gereja, sehingga kesempurnaan gereja hilang. Jadi jangan suka ngomongin gereja. Amin, saudara. Saya ngomong sama jemaat ya, dengar dengan supranatural yang banyak yang buat di gereja kita. Jangan pernah ngomong gereja kita paling bagus. Di atas langit masih ada langit. Ada peribahasa cuma ngomong yang artinya saudara, kurang lebih saudara, di atas langit masih ada langit saudara. Jadi jangan sombong saudara. Amin saudara. Jangan berlaku. Tuhan pakai kamu, Tuhan pakai orang lebih hebat dari kamu banyak saudara. Robert gak ada apa-apanya. Kalau saya bisa dipakai Tuhan anugerah, saya gak boleh sombong. Yang lebih hebat dari saya lebih pakai, lebih dahsyat, banyak berantakan. Amin saudara. Jadi gak boleh. Jadi yang perlu ibu lakukan adalah satu, doakan anakmu siang dan malam supaya dia ketemu Tuhan, mengalami Tuhan kembali. Ya, saya ngomong sama saya ini pendeta yang open minded. Walaupun saya aliran karismatik, saya nggak menganggap bahwa aliran kita paling bagus. Gak boleh. Amin saudara. Jangan kayak dunia persilatan. Ini butong pai, ini pundut, ini semua enggak, semua sama. The Church of Jesus Christ. Amin saudara. Gak boleh. Anggap aliran kita gak sakti, aliran lain gak sakti. Percayalah, setiap tubuh Kristus ada kelebihan. Yes, amin. Saya mau nanya, siapa yang bisa nyaingi Katolik dalam hal edukasi dan juga hospital? Ada. Kalau nggak ada orang Katolik, lo kalau sakit mau masuk kemana? Kalau kaset nggak ada dari dulu, Surabaya mau kemana juga? Lo harus bersyukur untuk Katolik. Mereka membawa pembaruan. Saperius, siapa yang lulusan Saperius angkat tangan? Kalau nggak ada Katolik, lo nggak sekolah. Lo mungkin sekolah masih di negeri. Amin saudara. Nah iya, ini realita yang harus Anda ngerti. Jadi saudara, semua gereja pasti punya kelebihan. Saling menghormati. Amin saudara. Ada pepatah orang ngomong, sesama bus kota jangan saling mendahului. Hormati saudara. Ya saudara, itu kurang lebih. Ya Bu, ada lagi? Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Ya, yang mau ditanya nggak? Ini pertanyaan dari YouTube, Pastor. Oh iya, boleh silakan. Yang waktu ini. Oh ya, sorry saya ya gimana? Yang tempo hari yang waktu di Zoom Heavenly Benmark, yang Pastor bilang harus menghormati orang tua segala macam. Ada yang bertanya di komentar, bertanya gini, itu kalau orang tuanya merawat anaknya dengan baik, gimana anak bisa menghormati orang tua kalau orang tua tidak merawat anak-anaknya dengan baik? Menurut Pastor gimana? Tetap harus dihormati, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan itu adalah hukum Taurat yang Tuhan ngomong. Salah satunya adalah hormati ayah ibumu. Justru waktu kamu menghormati dia, waktu dia nggak benar, dia melakukan hal yang nggak baik, dia akan bertobat dan berubah oleh karena kamu. Memang sih Pastor, idealnya aku akan hormati dia. Nah, Tuhan ngomong kalau kamu berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, apa bedanya kamu dengan orang lain? Penjahat juga gitu. Dia akan berbuat baik dan setia dengan orang yang setia yang berbuat baik. Kita Kristen, kita beda. Lihat apa yang Yesus lakukan. Dia mau nyelamati orang. Dia mau datang mengorbankan nyawanya. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia disalah mengerti, dia dihina, dia diperlakukan ini. Kalau Yesus ngomong, gua akan nyelamati orang yang mau baik aja sama Tuhan, kita mati semua masuk neraka hari ini. Orang yang mau dia selamati justru nyalip dia. Orang yang mau dia tolong justru meludahi dia. Sekarang kita harus back to the Bible. Saya tahu waktu kita ngomong, iya Pastor enak kalau orang tuanya baik. Kalau orang tuanya jahat, ada orang yang punya mertua jahat, jahat sekali. Saking jahatnya ya, dia mau bunuh diri karena frustasi. Tapi saya ngomong, itulah kekristenan. Sangkal diri pikul salib. Waktu kamu layani orang tuamu dengan baik, dia akan tahu. Benar sebelum mati ya, orang tuanya, mertuanya minta maaf sama dia. Dan akhirnya semua keluarga besar bertobat karena mantu yang takut akan Tuhan
diperlakukan gak adil, semua keluarga bertobat. Dan salah satunya ada story of my mom. Mama saya bukan dapat mertua yang baik, keluarga yang baik, tapi hari ini dia jadi berkat bagi seluruh keluarga besarnya sampai hari ini. Apalagi kami sering pulang ke Surabaya, ketemu semua, mereka lihat mama saya bagaimana hidupnya, bagaimana semua, mereka semua respect dan hormat. Termasuk semua adik-adik iparnya, semua keluarga besarnya, semua keluarga besar papa mertua saya sangat hormat sama mama. Kenapa? Jadi berkat. Jadi memang pastor, tapi ini kan nggak bisa menerima, dia cuahat banget. Ya disitulah kita praktek kasih. Jadi tetap, karena ini perintah Tuhan. Amsal 20 ayat 20. Kalau siapa mengumpat ayah ibunya, pelitanya akan padam. Saya kasih tahu ya, apalagi mama, jangan pernah. Makanya ada orang mau telapak sorga di telapak kaki ibu. Bayangin dia ngandung kamu 9 bulan, memperjuangkan nyawanya untuk menyelamatkan kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa ngomong kamu gak hormat sama dia? Kamu, siapapun Anda, mau hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, mau apapun, sehebat apapun, kalau kamu gak hormat sama orang tua, percayalah gak akan maksimal. Gak percaya, kamu boleh cek. Saya gak mengajak Anda untuk searching orang lalu menghakimi orang. Alkitab yang ngomong, siapa mengumpat ayah ibunya, pelitanya ke depan akan padam. Kita ini harus jalan, ada pelita supaya terang. Kita jalannya terang terus. Gelap saudara. Saya gak pernah lihat orang yang hidupnya menghormati orang tua susah, gak ada. Yang saya tahu orang dunia sekalipun merawat orang tua di hari tua, mereka diberkati. Sudah tahu apa cita-cita saya belum kesampaian? Satu, saya mau bangun panti jompo. Jadi kami lagi berdoa kalau Tuhan kasih tanah yang besar, saya bangun rumah Tuhan. Nah hari ini kan sampai hari ini kita masih kontrak sewa. Saya berdoa supaya nanti kita punya tempat sendiri, lalu di tempat itu saya akan bangun panti jompo. Orang-orang yang ditolak sama anaknya nggak mau dirawat, sini bawa sini ke Palembang. Saya akan persiapkan mereka sebelum pulang ke rumah Bapak. Mereka nggak ada kepahitan, nggak ada kecewa, mereka bisa pulih dan mereka tinggal bareng dengan kami semua. Itu cita-cita saya. Lord bless me, aku mau buat panti jompo. Serius. Minggu mereka ke gereja, karena saya banyak, makanya saya sangat menghormati orang tua. Mungkin Anda nggak percaya orang tuanya orang lain ditolak oleh anaknya, saya layani. Makanya banyak orang ngomong, Pastor Robert tuh fans-fansnya yang ayaim, nenek oma-oma. Fansnya saya, fans sejati. Tapi tahu saudara kenapa saya bisa hari ini berdiri? Karena ada begitu banyak orang-orang seperti itu berdoa buat saya. Saya bukan orang Superman yang kuat. Saya masih muda, saya bisa sombong, saya bisa ini. Wah, saya dengan usia muda gini saya dipakai Tuhan. Saya bisa sombong, tapi saya bersyukur ada oma-oma yang setiap hari berdoa buat saya. Siapa di mana-mana banyak. Mereka ketemu saya, peluk saya, nangis. Mereka bilang, saya ini ya dengar ada satu nenek-nenek umur 70 tahun, 77. Dengar khotbah saya sehari 3 kali. Semua YouTube saya, semua dia udah lihat. Ada lagi gak khotbah Pastor Robert? Kenapa? Karena dia bilang, mungkin ada banyak orang yang lebih hebat khotbahnya, tapi dia menyentuh hati saya. Itu yang penting. Saya banyak. Saya ini kalau ketemu sama oma-oma, waduh. Kalau kamu baca HP saya, kalau istri saya gak tahu itu oma-oma, dia semarah, sayang-sayangan. Oma tersayang. Serius. Pagi-pagi, shalom pastor tercinta, kasih bentuk love gitu. Bahaya. Tapi istri saya tahu. Kalau saya dengan istri saya terbuka, HP saya ya, istri saya tahu password saya. Istri saya bisa buka, gak ada password-passwordan. Dan lalu yang kedua ya bukan cuma itu, istri saya tahu semua nomor rekening saya, tahu semua ATM saya. Kami open, kami janji pokoknya menikah satu manajemen, satu budgeting, semuanya. Jangan kita jadi istri uangmu, uangku, uangku, uangku. Nah itu nggak boleh, Bu Cekli namanya. Ya, jadi nggak boleh. Tetap harus hormat. Ya, maafkan mungkin ini jawaban yang tidak mengenakan dan jawaban yang nggak sesuai ekspektasimu. Tapi saya mau jawab bukan berdasarkan otak, tapi saya mau jawab berdasarkan apa yang Tuhan ngomong. Oh, kita harus tetap menghormati mereka. Justru saya berdoa supaya kamu dikuatkan Tuhan, kamu diberikan kemampuan, diberikan hikmat, sehingga kamu bisa membuat mertuamu atau orang tuamu bertobat dan terima Tuhan oleh karena dia lihat kamu. Karena dia lihat kasih Tuhan dalam hidupmu. Ya kan? Tuhan kan ngajari kita, bahkan kita disuruh doa buat musuh kita. Kita disuruh balas kejahatan dengan kebaikan.
Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Banyak orang berbuat jahat sama saya mau Tuhan, saya mau balas dengan elegan. Amin, saudara. Bukan karena untuk mempermalukan dia, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mereka lihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Buat saya gitu. Jadi tetap kita harus tunjukin bahwa Kristus tinggal dalam kita. Ya Bu. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi pertanyaan. Ya, saya minta maaf, saya sih bebas. Kalau saudara mau ngobrol silakan, tapi saya cuma minta tolong, minta maaf sebelumnya Bu ya. Habis ini saya langsung pulang karena saya ditunggu orang. Oh. Ya, tapi kalau mau nanya nggak apa-apa, saya bebas. Pokoknya nanya aja, cuman saya minta maaf saya nggak bisa makan siang bareng. Tapi next kita ketemu lagi. Cuman hanya saja saya ada pelayanan lain dengan Bapak Pendeta Lunglung menemani dia. Nah, saudara, saya datang ke sini cuma tujuannya satu, saya menghormati Ibu Esther. Karena saya ingin saya khotbah itu dimanapun cuma satu, based on relation, bukan based on invitation. Yang undang saya khotbah banyak, malam ini aja disuruh buat diri. Saya bilang terima kasih, sorry belum, nggak bisa. Saya bahkan Ibu Esther waktu telepon-teleponan sama saya ngomong, gak usah Bu, dia mau jadwalin saya kesini. Saya bukan orang yang ngejar target, saya cuma mau ketemu Ibu karena kita sudah dekat, kita sudah kenal walaupun cuma dari telepon dan sebagainya.